malam semuanya yang sudah hadir bersama kita, udah ngeluangin waktunya malam ini. Selamat malam Pak Pendeta Sam, yang jauh lagi di itu ya Pak ya? Lagi di Bogor ya? Cimandi. Ya. Yo. Terus ada bersama kita Kak Christopher Tapiheru yang hari ini akan bawain materi dan sharing-sharing bersama kita hari ini untuk ngedeketin kita lagi sama Tuhan. Sebelum besok Senin nih mulai aktivitas lagi. Sebelumnya kita mau doa ya. Pendeta Sam boleh pimpin kita doa, Pak? Oke, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, bersama-sama dengan Pastor Christopher Tapiheru dengan rekan-rekan GP Jatipon, kami akan melaksanakan podcast bercanda yang seharusnya terjadi beberapa bulan yang lalu. Tapi hari ini kami baru bisa melaksanakannya. Kami mohon kiranya kasih kemurahan Tuhan selalu menemui kami dan memberikan kepada kami satu pemahaman yang baru tentang bagaimana kami memahami menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dari awal, pertengahan, sampai akhir kegiatan kami ini, kami menyerahkan kepadamu. Tuhan jaga lindungi, berikan kekuatan kepada kami, agar kami mampu menjalani, melaksanakan tugas panggilan kami di dalam podcast kami bersama-sama dengan teman-teman GP yang ada di Jemaat Jatipon. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you, Pak. Oke, teman-teman, Kak Kris. Yes. Oke, Kak. Jadi, Kak sebelumnya mau bilang terima kasih banget udah untuk waktunya. Kak Christopher udah ngeluangin waktu juga. Kita juga semua teman-teman mau doain ya Kak Kris lagi bergumul sama COVID nih. But dia di sini, terus dia mau sharing-sharing bareng sama kita. Dan kita boleh sapa teman-teman kita malam hari ini nih Kak. Ada Kak Yosua, terus ada apa lagi nih? Kak Bakor Bara, Kak Esther, ada James, ada Pak Poli juga, Kak Rido, Kak Sarah, Kak Sofi, semuanya Kak Yohanes. Kak Kris, hari ini kita mau bawain apa nih Kak? Kita mau bawain materi tentang apa? Oke, Kak Kris, kita mau langsung masuk ke materinya aja Kak Kris? Boleh. Oke, boleh. Sip. Silakan Kak. Aku mau paling habisin ya 20 menit lah, pengen bisa lebih cepat biar ngobrol lebih banyak sih. Karena Yes, kayak gini kan lebih diperluinnya pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Hari ini ngomongin tentang apa ya, basically cinta sih. Dan idenya adalah jangan dibangkitkan sebelum waktunya sebenarnya. Ya ada momen di mana kita belum aku sebutnya belum siap. Ya, banyak orang soalnya yang bergerak karena kesepian, bukan karena kesiapan. Dan bicara siap, rata-rata orang berpikir udah siap. Karena kesepian itu tadi. Ya kan, karena ngerasa gue kesepian dan udah siap, gue udah umur segininya, teman-teman gue udah pada pacaran, atau bahkan udah ada yang married dan segala macam. Jadi kita ngerasa udah siap. Selalu manusia ngerasa udah siap, tapi yang paling tahu kita udah siap atau belum itu cuma Tuhan sebenarnya. Makanya ada firman Tuhan bilang, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya, pada waktunya Tuhan. Kita selalu ngerasa udah siap. Ya, aku ambil yang ini tentang kesiapan bukan kesepiannya dari Kidung Agung. Kidung Agung 2 ayat 7, 3 ayat 5 dan 8 ayat 4 itu isinya sama. Ya, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Atau versi The Message bilang do not excite love before you're ready. Jangan menyikapi perasaan asmara sebelum kamu siap. Itu bahasa terjemahan bebasnya ya. Jadi ada momen di mana kita udah siap dan belum. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, jadi aku mau bagi 3 K. Yang pertama, kesiapan bukan kesepian. Itu yang pertama. Ini yang aku jadiin judul. Ya, judul bercanda kita malam ini. Benar ya? Nah, yang pertama bicara tentang kesiapan, ada 2 kriteria paling umum. Ya, secara alkitabiat, kapan seorang udah siap untuk memulai yang namanya asmara. Spesifik ya. Yang pertama, udah cinta Tuhan. Itu nomor 1. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan, benar ya, yang pertama dan terutama itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa,
akal budi, kekuatan, kan gitu. Ya, dan itu nomor satu. Baru berikutnya kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa harus cinta Tuhan dulu? Karena gini, kalau udah keburu jatuh cinta sama yang lain, akan susah dan bahkan cenderung mustahil untuk diseret untuk cinta sama Tuhan. Makanya kalau lihat nggak usah jauh lah, di gereja aja. Nah, kita lihat kan kebanyakan di gereja yang aktif justru malah ibu-ibunya. Bawa bapaknya kemana? Ada sih, di rumah. Kalau dia YouTube-YouTubean gitu, ngeliatin perdebatan antara si ini sama si itu, siapa pindah agama gitu. Suaminya Kristen tapi versi nggak mau ke gereja gitu. Ya padahal mah istrinya rajin banget. Ya doa ini datang, pas ibadah wanita aktif gitu kan, tapi suami-suaminya pada kemana kan gitu. Dan itu menjelaskan gitu, nampaknya ketika dulu pacaran dan married nih udah keburu jatuh cinta duluan sama si perempuan ini sebelum jatuh cinta sama Tuhan. Makanya diseret untuk jatuh cinta sama Tuhan pun susah. Ya nggak bisa dipaksa soalnya cinta sama Tuhan. Maka itu nomor satu. Ya kalau udah keburu jatuh cinta sama yang lain susah banget untuk dibawa untuk cinta Tuhan. Yang kedua, kesiapan ketika orang udah dewasa. Ya, Matius 19 ayat 4 sampai 6 dalam konteks pernikahan, Tuhan Yesus bilang, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Ya, kata yang dipakai di situ man, bukan boy. Bahasa Inggris ada perbedaan antara man sama boy. Walaupun sama-sama laki-laki, tapi man itu pria, laki-laki dewasa. Ya, kalau boy itu laki-laki yang masih istilahnya bocah. Ya, itu bicara tentunya kemandirian, ya, kedewasaan. Jadi siap itu ketika udah dewasa dalam segala aspek, nggak melulu cuma tentang duit doang. Ada beberapa orang yang cuma sekedar punya duit karena mungkin bapaknya punya usaha dan dia tinggal lanjutin misalnya, I don't know. Ya, atau kerjaannya bagus emang, tapi dia sama sekali nggak dewasa dalam hal mental, atau orangnya belum pulih masa lalunya misalnya. Ya, keberhargaan dirinya masih ditaruh di hal-hal duniawi misalnya. Nah, yang kayak gini-gini problem nanti ketika berurusan dengan asmara. Ya, karena dia akan mencari korban pasti kalau udah kayak gitu. Tanpa disadari ya, orang-orang yang terluka belum pulih biasanya punya kecenderungan tanpa sadar melukai orang lain. Ya, hurt people, hurting people. Kesiapan ada dua ciri. Yang pertama cinta Tuhan, yang kedua sudah dewasa. Karena sekali lagi asmara itu kan melibatkan komitmen ya. Dan cuma orang dewasa yang ngerti komitmen, bocah nggak ngerti komitmen. Ya kan? Bocah nggak ngerti. Dia akan bingung sendiri nanti ketika ditanya, komitmen kamu mana? Dia kayak, hah? Gimana? Nggak ngerti. Karena anak kecil nggak ngerti komitmen. Ya kan? Main gitu, lagi main. Terus tiba-tiba kita bilang, makan dulu, udah jam segini, makan dulu. Tapi aku mau main. Iya, pokoknya makan dulu. Habis makan baru boleh main. Oh bener ya, aku habis makan boleh main. Iya, ya udah. Dia makan dulu, baru boleh main. Oke, ya udah, deal. Komitmen kan? Habis itu makan, udah satu suap udah langsung main dia. Kita tanya, loh, kan makan dulu janjinya, baru main. Dia bingung gitu. Nah, ya anak kecil nggak ngerti komitmen. Dia taunya gue udah makan, nggak harus. Padahal udah janji tuh harus selesai dulu baru. Cuman kan anak kecil nggak ngerti komitmen kan. Berapa orang sedihnya umurnya tinggi tapi kedewasaannya nggak nyambung, karena dewasa itu sedihnya ya nggak ada kaitannya sama umur. Ya, beberapa orang kita lihat cuma sekedar tambah tua, nggak tambah dewasa. Ya, tapi beberapa anak kita lihat kayaknya masih kecil umurnya, masih muda gitu, tapi integritas gitu orangnya. Ya, orangnya excellent. Karena komitmen itu atau kedewasaan itu nggak ada kaitannya sama umur sedihnya. Ya, kedewasaan ada satu ungkapan gitu ya. Tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Gitu. Ya kan, jadi please jangan cuma tambah tua ya. Kita harus tambah dewasa dalam banyak hal, dalam segala segi lah. Khususnya dalam kerohanian, karena akan ngebantu. Karena kerohanian kayak jadi fondasinya. Tentang basically kesiapan dan kesiapan. Yang pertama, ini bicara yang pertama, kesiapan bukan kesepian. Ada berapa hal sih yang aku mau bagiin juga di sini tentang dewasa atau ciri-cirinya apa. Yang pertama, bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Nomor 1. Ini masih di poin pertama. Itu ciri-cirinya yang dewasa udah.
Ya, dewasa artinya cinta Tuhan sungguh-sungguh. Karena gini, kalau yang cuma sekedar Kristen sama pelayanan banyak. Tapi yang gitu-gitu kita tahu bisa pencitraan. Ya kan? Ya dong. Kalau dia nggak ada pertumbuhan semakin serupa sama Kristus, diragukan sebenarnya kekristenan. Dari Bandung berapa orang? Ya. Terus yang kedua, pulih dan dewasa dalam sisi emosional. Setiap kita kan pasti sedikit banyak produk dari masa lalu. Tapi please jangan jadi korban dari masa lalu. Ya, walaupun kita adalah produk dari situ, gini, korban berhenti jadi korban ketika dia pulih. Ya, korban berhenti jadi korban ketika dia pulih. Soalnya gini, orang kalau belum pulih dia akan terus sedikit banyak, kalaupun dia ini akan ada unsur manipulatif yang namanya play victim. Pernah tahu play victim? Play victim itu selalu gitu. Jadi kayaknya dia kesana dia selalu jadi korban gitu. Somehow. Karena dia belum pulih, jadi dia kan selalu ngerasa iya deh, gue deh gitu. Iya deh, gue selalu salah gitu. Yang gitu-gitu tuh. Yang kayak gitu-gitu capek. Karena kita capek berusaha meyakinkan enggak, bukan lu yang salah, gue yang salah. Cuman jadi drama ya, maksudnya nggak perlu ya gitu-gitu. Ya. Pulih dan dewasa dalam sisi emosional, berikutnya mau berubah jadi lebih baik. Itu ciri-ciri orang dewasa, mau belajar. Ya, dia mau terus improve. Yang keempat, sepadan memandang pacaran dan pernikahan, konsepnya sama. Ya, kasarnya kalau idealnya menurut aku pribadi gitu ya, menurut apa yang aku lihat di Alkitab dan lihat di sehari-hari gitu ya, pengalaman sendiri dan juga melihat semua kasus-kasus yang ada gitu ya. Aku perhatiin bahwa orang tuh mestinya nggak pacaran kalau belum mau menikah. Ya, at least dalam 3 tahun ke depan deh. Kalau belum mau menikah dalam 3 tahun ke depan, nggak usah pacaran. Karena ngapain? Ya, isinya nanti cuman setengah mati berusaha menahan hawa nafsu tuh kerjaannya. Atau jatuh bangun dalam dosa. Ya, terlalu drama buat apa gitu, lama-lama. Gitu. Ya, pacaran 7 tahun. Itu kalau nyicil mobil 5 tahun aja udah kelar. Gitu. 7 tahun maksudnya. Belum ngapa-ngapain tuh, belum nabung buat merit, belum tahu juga mau merit apa enggak, cuman udah kelamaan aja itu, akhirnya merit cuman gara-gara kelamaan pacaran. Alasan apa itu? Alasan menikah yang paling aneh, merit gara-gara kelamaan pacaran. Siapa yang suruh juga pacaran lama-lama? Ya, idenya adalah sederhana, kalau belum mau menikah nggak usah pacaran, karena bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pun menulis pacaran itu proses menuju pernikahan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau belum mau menikah, nggak usah pacaran. Itu kan proses menuju sono. Ngapain lu kalau nggak mau ke sono? Ngapain pacaran? Nah, yang kedua, yang pertama kesiapan bukan kesepian. Kedua, kekudusan. Mengasihi bukan menzolimi, aku sebutnya. Ya. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Di ayat ada satu bagian di ayat 5, kalau nggak salah, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia bilang kasih itu nggak melakukan yang nggak sopan. Ya, karena kasih tidak mementingkan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Gini, kenapa sih orang pacarannya nggak sopan? Karena dia mentingin dirinya sendiri. That's it. Ya, dari yang paling abusive mungkin secara psikis, ya kadang marah-marah, bikin kita toksik, maksa gitu ya, ngambek, sampai di level yang menzolimi sampai level secara seksual ya. Ya kan, semua itu dilakukan karena egois. Ya. Karena mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan kasih yang sejati itu berlawanan sama itu. Ya. Cinta sama nafsu bedanya tuh apa sih? Ya, love sama lust bahasa Inggrisnya ya. Love sama lust bedanya apa sih? Lust itu selalu berpikir gini, apa yang bisa gue dapat dari lo? Itu yang dipikirannya. Kalau gue pacaran sama lo, gue dapat apa? Gitu. Sedangkan love sebaliknya selalu berpikir apa yang bisa saya berikan untuk. Gitu. Value apa yang bisa gue tambahin? Lu tuh begini, lu anak dari 2 orang tua yang mengasihi Tuhan. 2 orang tua yang udah berjerih lelah membangun bisnis, usaha, sekolahin lu tinggi-tinggi.
ya, ngegedein lo sebagai putri raja. Terus datanglah gue, pengangguran, pengen jadi rockstar tapi kagak jadi, ya kan, kuliah belum beres, nggak tahu mau jadi apa, terus tiba-tiba gue datang ke lu terus nanya gitu, lu mau nggak jadi pacar gue? Nggak, pertanyaan itu mesti lu simpen dulu. Lu nanya sama diri lu, gue mau nambahin value apa ke anak ini? Kan gitu. Nggak usah jauh-jauh ke bapaknya, lu aja dulu ngomong sama diri lu sendiri. Ya kan? Ini anak mau gue bawa kemana ya maksudnya? Gue juga mau maju ke bapaknya juga malu, maksudnya nggak ada punya apa-apa gitu. Kayak ntar kayak iklan itu kan. Apa yang kamu punya kan gitu? Saya punya cinta kan gitu. Cing, tiba-tiba ada burung merpati terbang-terbang gitu. Ya kan? Bener nggak? Kita mesti bertanya sebenarnya itu. Kita menambahin value apa dalam hidup orang ini? Harusnya gitu. Karena harusnya berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Ya dong? Harusnya ada added value ketika kita bersatu. Ya, bukan tadinya jadi dari konsen kuliah jadi nggak konsen, ya kan? Tadinya hidupnya fokus jadi drama, sekarang jadi berantakan, bukan jadi hancur. Makanya jujur, bahkan di beberapa denominasi gereja ya, pacaran tuh dimusuhin. Sampai ide tertentu dibilang bahwa pacaran tuh nggak ada di Alkitab, sampai begitu. Karena emang bener nggak ada di Alkitab. Coba lu cari di mana emang nggak ada. Ya kan di Alkitab cuma ada tunangan, habis itu married. Emang iya nggak ada. Jadi akhirnya karena dianggap pacaran tuh malah bikin orang jadi drama, malas sekolah, jadi pelayanannya juga berantakan, hidup dalam dosa, free sex, married by accident. Akhirnya pacaran dilarang sama sekali. Ya padahal pacaran perlu nggak? Perlu. Kalau lu nggak pacaran, lu nggak bisa kenal dia lebih lanjut. Akhirnya apa? Ya kayak beli kucing dalam karung. Ya kan salah satu contoh yang kita lihat di lapangan yang married nggak pakai pacaran kan Ahok. Ya kan Ahok sama istri yang lama kan, sama yang lama kan nggak pakai pacaran, langsung mau nyari istri, langsung mau married aja gitu. Akhirnya ya 7 tahun terakhir juga struggle kan, 7 tahun terakhir struggle, akhirnya pisah malah. Dan akhirnya penting, pacaran itu penting kalau dipakainya dengan benar, dipandangnya secara benar, kalau dijadi ajang untuk mempraktekkan kekudusan, bagaimana mengasihi, ya kan, sabar, murah hati, nggak cemburu, nggak sombong, megahkan diri, nggak melakukan yang nggak sopan, nggak cari keuntungan diri sendiri, nggak pemarah, nggak nyimpan kesalahan, ya kan. Kalau jadi ruang untuk melatih diri untuk sungguh-sungguh hidup kudus, ya mengasihi bukan menzolimi, powerful sebenarnya pacaran itu. Cuman kalau dijalanin yang asal, jadi kuburan buat tentara-tentaranya Tuhan. Ya, banyak orang yang ketika single, wah all out banget buat Tuhan, pas pacaran melempem kayak kerupuk lupa ditutup kalengnya tuh. Bener, makanya kalau udah mulai gitu biasanya gembala mulai uring-uringan tuh. Wah enggak ada pacaran. Pelayanan udah bener-bener pacaran, ntar lagi nggak jelas nih, ntar tiba-tiba. Ya kan, mau ibadah, tiba-tiba drummernya ngilang. Berantem sama ceweknya. Alah, norak. Gitu. Akhirnya apa? Itu kasusnya selalu gitu. Jadi ketika mau datang minta restu, nggak dapet restu. Karena udah bete. Karena udah tahu nih pas pacaran pasti rata-rata jadi aneh orang-orangnya. Yang tadinya komitmen all out semangat gitu ya buat Tuhan, berapi-api, tiba-tiba ya nggak jelas kemana, melipir halus, muntaber, mundur tanpa berita. Ya nggak jelas. Ya kan? Jadi selalu begitu pandangannya, karena di lapangan rata-rata sedihnya ya. Ternyata nggak cukup, nggak banyak yang siap untuk ambil posisi untuk mempraktekkan kekudusan, untuk mengasihi seperti yang Alkitab suruh ya, 1 Korintus 13 tadi. Ya. Terus yang ketiga, terakhir. Kejelasan. Ya, bukan coba-coba atau jalanin aja dulu. Ya, artinya sudah jelas tujuannya mau kemana. Benar ya? Ada 3 poin di sini kalau teman-teman suka nyatet. Yang pertama, siap komitmen 100% untuk menikah. Kalau belum menikah, sekali lagi tadi gue bilang, gak usah pacaran, buat apa? Nggak ada tujuannya namanya itu. Ya. Terus berikutnya, sepakat visi dan tujuan hidup. Artinya di dalam persahabatan harusnya udah ada obrolan-obrolan ke situ. Kita lihat orang yang visinya sama-sama kita.
Ya gini, dari dulu salah kaprahnya gue memahami bahwa gue pikir pacaran itulah saat untuk mengenal, ternyata salah. Pacaran itu saat mempersiapkan untuk pernikahan. Tunangan udah pasti tinggal menikah doang. Ya, persahabatan itu yang agak diabaikan kalau di culture kita, khususnya Indonesia. Padahal persahabatan paling enak. Gini, ketika sahabatan, orang itu jadi dirinya sendiri. Karena nggak punya agenda. Nggak punya agenda asmara di baliknya. Tahu gak lo? Cuma kalau udah pacaran, kita biasanya akan ada di mode terbaiknya kita. Kenapa? Karena kita lagi modusin orang. Ngerti gak lo? Kayak lu lagi mode, ngerti? Lu lagi bangun pencitraan sebenarnya. Kalau jadi lagi sahabatan tuh lu jadi apa adanya. Ya ngamuknya gimana, ngakaknya kayak apa, ngoroknya kayak apa, lu cuek karena lu nggak punya agenda. Nah itu saat paling enak tuh untuk kenalin orang. Kalau lagi pacaran nggak bisa, kenapa? Karena dia lagi dalam mode pencitraan, susah. Aslinya nggak akan ketahuan di situ. Ya makanya gue sangat sarankan untuk mengaktifkan kembali satu bagian penting dalam kehidupan hubungan, namanya friendship yang spesifik, bukan cuma pertemanan, tapi persahabatan. Persahabatan soal udah mulai tuh. Nilai-nilai sahabat sama teman kan beda ya. Teman cuma cukup tahu aja. Oh ya, cukup tahu. Cuma kalau sahabat tuh kan kita berbagi nilai, kita ngobrol tentang visi, gitu. Bahkan nilainya kadang kita bisa pakai bersama. Ya kan? Makanya ada istilah itu kan. Tunjukkan sahabat lu, gue akan kasih tahu masa depan lu. Gitu. Karena nilai yang dibagi, makanya kita bilang jangan bersahabat dengan dunia ini. Karena bersahabat tuh melibatkan nilai yang disepakati dan dihidupi bersama. Ya, jangan bersahabat dengan dunia ini artinya bukan nggak boleh punya teman yang non Kristen, bukan. Ya dong, kalau itu artinya berarti kita emang diajarin untuk eksklusif sama Tuhan Yesus. Padahal enggak, bukan itu maksudnya. Alkitab nggak ngajarin gitu. Ajarinnya artinya gini, lu mungkin bisa berteman sama semua orang, tapi nggak perlu bersahabat sama semua orang. Ya, nggak perlu nilai mereka lu jadi nilai lu, karena persahabatan itu nilai mereka, nilai jadi nilai bersama. Ya, orang-orang yang satu tongkrongan, yang satu sohipan tuh nilainya sama. Dia share same belief, value. Nah, itu yang nggak boleh. Karena value-nya dunia ini sama value-nya Kristenan berlawanan sekali. Ya. Dan dunia ini dengan sedang lenyap dengan keinginannya, ngerti ya? Kita nggak boleh gabung di situ sebenarnya. Ya, yang terakhir berikutnya kedewasaan dalam mengelola keuangan. Itu bicara kejelasan juga. Ya, gue punya anak 2 laki. Selama mereka belum bisa cari duit, gue nggak akan kasih duit buat pacaran. Bener, mintanya aja malu, bener gak? Bagi duit tuh buat apaan? Biasa pacaran. Jijik, cari sendiri. Males loh. Minta duit buat pacaran, enak aja. Ya kan? Artinya sederhana. Kalau belum bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, gak usah sosok bertanggung jawab atas hidup anak orang, ngerti nggak? Ya dong, sederhana. Kalau anggap nih kasarnya, misalnya, oke deh, dia dengan cukup berani di umur berapa gitu, dia udah mau pacaran. Ini nggak masalah. Misalnya, gini, pasti kan ada umur ya. Dari umur berapa sampai umur berapa kita kasih duit jajan gitu ya. Kasar kalau mau pacaran ya pakai duit jajan lu sendiri lah. Lu atur deh lu, ya kan, puasa setengah hari kayak, ya kan, pas di sekolah nggak makan, nanti makan di rumah, ya nggak apa-apa, at least sudah pengorbanan gitu loh. Karena ada pengorbanan gini, sesuatu yang melibatkan pengorbanan akan lebih dihargai daripada sesuatu yang dengan mudah didapatkan. Ya. Makanya nggak heran kalau pacaran udah kejauhan, biasanya habis itu berantakan pacarannya. Cobain lihat. Jadi cemburuan, ya kan? Jadi toksik. Cobain deh. Dia kan megang youth dari pertama bertobat, dari sebelum bertobat bahkan, obrolan pasti sama di DM tuh selalu gitu orang. Kak, kita pacaran udah 8 tahun. Gue bilang, wah lama banget nih, pasti udah ngaco nih. Bener. Dan pas kita pernah jatuh Kak, pas pacaran kita, pacaran 4 tahun. Wah, habis itu susah kalau kita buat baliknya. Balik bounce back dari kesalahan itu. Habis itu kita jadi cemburuan, dari hubungan kita jadi berantakan. Ya iyalah. Kenapa? Karena emang itu bukan barang mainan buat orang yang belum menikah gitu loh. Seks itu reserved for marriage. Kalau kita pakai di luar itu, dia kayak api yang gini loh. Api itu wadahnya itu cuma bisa di tempat perapian. Ya. Kalau dia taruh di tempat perapian, api itu bisa menghangatkan rumah. Tapi kalau asal dinyalain di rumah, kebakaran rumahnya.
Nggak ada yang sekuat pernikahan untuk menampung seks. Ya, jadi seks ini nggak bisa dimain-mainin sama sekali. Makanya tanpa K yang kedua, kekudusan tadi, dan K yang ketiga yaitu kejelasan, kita nggak K yang pertama, kita nggak siap. Ya, kejelasan bukan coba-coba atau jalanin aja dulu, sudah jelas tujuannya. Ya, tujuannya dari personal sebelum pacaran, masing-masing harus punya tujuan apa? Cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Ya, jangan sampai yang satu anggap Tuhan segalanya, yang satu anggap Tuhan tambahan. Tapi tambahan itu segalanya, nggak nyambung. Dia kesembung naik ojek, nggak nyambung, Jack. Ya kan nggak sevisi, itu namanya nggak sepakat, nggak sepaket, gue bilangnya. Kenapa? Karena nggak bisa sepakat. Ya karena pernikahan dan pacaran, dari pacaran tentunya bicara tentang kesepakatan. Karena dua orang yang pasti berbeda. Cuman kalau dua orang yang berbeda ini nggak bisa sepakat, berarti emang nggak sepaket, nggak usah dipaksain. Gitu loh. Ya. Terus berikutnya apa? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya harus makin ditajamkan, lo harus justru nggak nyaman sama dia. Dia harus jadi orang yang di satu sisi menginspirasi, tapi di sisi lain juga di saat yang sama dia mengintimidasi lo juga. Lo akan ditantang untuk jadi lebih baik. Wah, iya ya, gue mesti lebih baik nih. Gitu. Terinspirasi satu sisi, terintimidasi juga. Lo nggak bisa nyaman sama keadaan lo. Lo akan terus memicu diri untuk lebih baik. Yang sehat tuh yang gitu sebenarnya. Kak, gue mesti married sama dia. Kenapa ya? Habis gue udah nyaman. Hah, udah nyaman? Maksudnya gimana? Kan gitu. Kenapa nggak bisa pisah? Udah keburu nyaman, Kak lah. Lu pacaran nyari nyaman. Kalau nyaman jangan pacaran, gue bilang. Pacaran tuh nggak nyaman, pacaran tuh drama. Yang nyaman itu beli bean bag. Atau bean bag. Ya, tempat duduk yang kayak kantong gitu, isinya biji-bijian tuh. Iya, bean bag. Enak tuh. Itu nyaman tuh baru tuh. Ya, kalau nyaman jangan cari pacar lah, jadi ribet hidup lo. Kalau nyari dewasa, nyari makin tajam baru. Cari sparring partner dalam kekudusan, ayo gitu loh. Karena kekristenan, pacaran Kristen itu tentang itu. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7. Kehendak Tuhan tuh pengudusan kita supaya kita menjauhi percabulan. Makanya dibilang masing-masing orang tuh harus punya pasangannya sendiri biar nggak hangus dalam hawa nafsu. Sehingga bisa mempraktekkan kekudusan dalam pernikahan nanti. Ya, bahkan dalam pernikahan pun bukan berarti itu udah istri atau udah suami lu bebas lu apain aja. Enggak juga. Justru itu jadi tempat paling pas untuk belajar untuk apa ya? Bukan hidup dalam hawa nafsu tapi penghormatan dan pengudusan dia bilang. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7 tuh kalau lu baca. Powerful banget. Supaya kamu masing-masing ambil seorang perempuan jadi istrimu sendiri, kalau lu perempuan ambil laki-laki jadi suamimu sendiri, hidup dalam penghormatan dan pengudusan, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Ya, supaya dalam hal-hal ini, dalam hal seks, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan nggak baik atau memperdayakannya. Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Lihat, macam-macam sama anak Tuhan ngajak ribut bapaknya. Ini serius, teman-teman. Kalau kita orang Kristen aja nggak anggap ini serius, kita nggak bisa tuntut siapapun anggap ini serius. Kita dulu yang anggap ini serius. Ya, dan orang yang nggak anggap ini serius, belum apa, nggak jelas. Nggak jelas dia. Karena terakhir apa tujuannya pernikahan? Tujuan pernikahan Kristen apa? Maliaki 2:15. Kesatuan tubuh dan roh ini apa sih? Laki-laki dan perempuan. Keturunan ilahi. Ya kan, kalau cuma nyari good time, jangan jadian sama dia. Karena pacaran dan pernikahan Kristen arahnya godly legacy. Keturunan ilahi. Bukan cuma good time doang. Kalau good time bisa beli 2 warung. Ya, murah. Ya. Jadi itu tuh. Ya, untuk Kak gue tutup dengan ini. Kak yang si kejelasan tadi bukan coba-coba jalanin aja dulu. Gini aja deh, sederhana deh. Ya. Misalnya nih, Gloria deh misalnya. Gloria emang mau gitu, maksudnya menaik angkot kan pasti lu nanya ya, maksudnya Bang ini lewat sini nggak Bang? Terus tiba-tiba dia bilang gini, abangnya bilang, naik aja dulu, naik jalanin aja dulu, gitu. Nggak, lu pasti nggak mau naik kan, karena nggak jelas mau kemana nih abang. Lagi. Nah iya, naik angkot aja lu nanya, masih pacaran aja bisa jalanin aja dulu tuh gimana gitu.
Gue suka bingung sama yang Kristen aja, bisa loh. Pacaran tuh jalanin aja dulu gitu, belum jelas mau kemana, gimana, visinya apa, nggak jelas. Tapi bisa gitu, dijalanin aja dulu. Ya ampun, gue bilang, lu naik angkot aja nanya dulu jelas, lewat nggak arah lu gitu loh. Kok lu bisa-bisa main jadian aja dulu Neng, jalan aja dulu. Lu nggak bakal jadian kan sama tukang angkot yang nggak jelas gitu. Nggak, iya itu, iya kali tukang angkot. Lu nggak bakal naik angkot yang arahnya nggak jelas kan. Sama, buat gue 3K ini harusnya sederhana sih ya. Kesiapan, kekudusan, sama kejelasan. Itu sih paling dari aku. Buat Kak, aku boleh sharing nggak? Tapi nanti juga sama Ya. teman-teman yang lain ya. Aku tuh pas kayak diminta sama Kak Yosua untuk, oh ini nih kita topiknya tentang pacaran. Aku tuh ada satu hal yang aku penasaran banget. Nanti aku mau tanya nih sama Kak Kris. Siap. How do you see kalau misalnya couple itu beda agama? Karena nih aku ada 2 case ceritanya tentang temanku Kak. Yang satu, dia tuh temen aku dari lama, dia married sama yang beda agama. Dan dia dibawa masuk Kristen. Tapi itu kan one in a million case kan Kak. Karena waktu itu aku pernah dengar dari Oh temanku, iya, one in a million. one in a million case. Temanku pernah bilang, gue kayak Tuhan tuh sayang banget sama kamu, jadi dia nggak mungkin ngerelain kamu kayak harus struggling dengan kayak sebuah hubungan yang beda agama kayak gitu. Nah terus tapi aku ngeliat nih temanku happy Kak, kayak at the end waktu dia pacaran yang sebelumnya tuh toxic banget, terus waktu dia married sama yang ini yang seagama sama kita Kristen itu, kayak dia jadi orang yang berbeda, dia jadi lebih cuek, nggak yang dulunya tuh kayak cemburuan parah kayak gitu-gitu, jadi dia healing. Tapi the second case dari temanku ini, dia itu beda agama sama kita, dia itu kayak Chinese yang kental banget, terus cowoknya itu Christian, udah Kristen lama, terus mereka kayak udah punya satu visi tuh yang tadi Kak Chris bilang, mereka udah mau married. Terus dia bilang sama aku, dia berdoanya karena waktu itu aku pernah ngajakin dia kayak sharing-sharing ini Kak, apa namanya, sharing-sharing khotbah. Terus dia bilang, Guru, aku mau berdoa nih, berdoa secara Kristen, dia bilang gitu. Aku mau kalau misalnya Tuhan bilang si cowoknya ini yang Kristen ini adalah jodohnya dia maunya mamanya itu setuju sama mereka berdua. Terus dia balik ke tempat asalnya, dia ketemuin sama mamanya, terus mamanya nggak setuju. Mamanya itu yang kayak tipe orang yang kayak ngelihat Chinese lama gitu loh Kak, kayak ngelihat orang dari bentuk mukanya lah, dari segala-galanya. Terus at the end mereka putus, baru dia bilang sama aku, gue Tuhan tuh bisa nggak sih berubah pikiran? Aku nggak bisa jawab dia Kak, karena kayak Tuhan bukan nggak bisa berubah pikiran, dia nggak perlu berubah pikiran. Kan dia kan tahu semua buat apa dia berubah pikir. Nggak ada. Di Alkitab paling cuma 1-2, itu juga bahasanya bahasa puitis, bukan bahasa sebenarnya. Tuhan menyesal dan segala macam kata-kata itu tuh semuanya yang mesti kita pahami sebagai cara Alkitab mengkomunikasikan pakai pikiran kita. Kalau pakai bahasa Tuhan, ngapain nih pakai nyesel? Orang Tuhan nggak pernah bingung, nggak pernah panik, nggak ada yang berjalan di luar rencana Tuhan. Ya, jadi kalau kayak gitu, patokan misalnya, kalau emang ini jadi dari Tuhan, nanti ini tuh begini atau begitu. Gue yang karismatik aja. Gue berhenti ngatur-ngatur Tuhan kayak gitu, sejujurnya. Karena ngerti kan, Tuhan kalau emang lu pengen gue gini, berarti abis ini lu kasih tanda harus kayak gini lah. Jadi yang Tuhannya siapa, kata Tuhan? Lu Tuhannya, bukan gue. Kan gitu. Gue dulu sering tuh gitu tuh. Ya, kan, kalau emang ini jodoh gue nih, nanti kalau emang ini jodoh gue, nanti gue abis ini lihat mobil merah. Apa sih, nggak jelas gitu kan, random gitu. Abis ini hujan. Ya makanya apa sih? Itu tiba-tiba beneran hujan, terus beneran ada mobil merah, terus itu jodoh lu gitu. Terus nanti Gian pas merit, terus ternyata berantakan, terus lu nyarain Tuhan gitu. Tuhan, kenapa sih lu kasih lihat gue mobil merah waktu itu? Lah, Tuhan apa sih? Siapa yang kasih lihat lu mobil merah? Emang dari tadi tuh mobil merah di sebelah lu aja nggak lihat kan gitu. Iya betul. Ya, pas lu nengok mobil merah. Maksud gue yang gitu-gitu nih, gue agak yang kedua nih gue jawab dulu ya. Kalau yang pertama, gue tetap gini, Alkitab itu bukan buku yang menyarankan persatuan dari orang yang beda. Nggak percaya sama Yesus sama percaya Yesus, enggak. Jadi gue akan selalu balik ke firman Tuhan dulu. Kalau bicara perasaan atau pengalaman orang, atau susah, karena setiap hubungan itu kan beda-beda orang. Personal berarti. Ya kan, dan pengalaman nggak boleh mendikte kebenaran. Itu patokannya. 2 Korintus 6:14 itu spesifik. Ya, spesifik banget bilang terang gelap nggak bisa bersatu. Apa bagian bersama,
Kristus dengan Belial. Ini Kristus dan dengan berarti nabi palsu. Belial itu kan nabi palsu. Ya, apa hubungan bait Allah dengan berhala? Lu bayangin gereja nih, tiba-tiba pas lu masuk di mimbarnya ada Julaifo tuh yang gendut ketawa gitu. Kan nggak nyambung nih, gereja apa dalamnya kok begini gitu ya. Nggak apa hubungannya gereja sama berhala gitu. Nggak ada hubungannya. Gitu. Jadi emang Alkitab menentang keras gitu. Cuma kalau kita maksain, bisa-bisa aja. Ya, bisa ada yang jalan nggak? Ada. Ada yang baik-baik aja, ada. Alenia tuh baik-baik aja tuh berdua. Ya kan? Satunya Islam, satunya Kristen. Ya kan? Kakek nenek gua akhirnya kakek gue jadi Kristen juga tuh. Ya kan, dari awal beda agama. Tapi apakah itu yang harus jadi patokan? Sedangkan kita punya firman Tuhan, patokan yang paling jelas. Lu pakai pengalaman orang yang belum tentu itu juga jadi pengalaman lu. Itu kan pengalaman dia. Ya kan? Makanya kayak gitu-gitu kasuistik banget memang iya. Bisa nggak? Bisa. Cuma gini, kalau lu emang mau menangin dia, ya tolong pakai cara yang terpuji lah. Jangan pakai cara asmara. Itu kan cara-cara culas namanya. Ya Bang Yer, terus Tretan Muslim bahkan bilang gitu, mesti cara-cara gitu, cara-cara nggak terpuji, manipulatif namanya. Kalau lu mau menangin orang masuk agama lu, tapi dengan cara-cara yang gitu, yang manipulatif gitu, pakai asmara atau pakai apa, nggak cocok. Atau almarhum Bang Radit bilang, kalau mau menangin ya lu menangin dulu, jangan lu pacarin dulu, lu injilin dulu, baru lu pacarin kan gitu. Jangan dipaksain dia pakai cara itu. Dan ya maksudnya lebih banyak lagi yang berantakan sih, lebih banyak lagi yang akhirnya gini, yang gue temuin di lapangan ya kebanyakan yang jadi beda agama biasanya dua-duanya nggak terlalu sungguh-sungguh sama agamanya juga, makanya dua-duanya jadi, ya kan? Gue pernah bikin seminar LSD Kristen, tiba-tiba ada satu orang dengan sengaja bawa pacarnya yang kerudungan, udah makanan gue kan langsung kan. Pertanyaannya, gue udah tunggu-tunggu tuh pertanyaan, karena pertanyaannya pasti muncul, boleh nggak pacaran sama beda agama? Gue tahu, gue bilang ini orang datang dengan statement, gue jalan tuh baik-baik aja, gue bahagia, gue healing kan gitu kayak kata-kata lo tadi, ya kan? Ngerti gak? Gue udah tahu statement, terus gue langsung tembak aja jilbaban, gue bilang, Mbak, gue bilang ini kan kayak dari server beda ya, gue bilang, dress code-nya lain, selalu ketawa semuanya, gitu. Terus gue tanya, emang kalau di agama lo, kalau lu bener-bener gitu ya, lu bener-bener muslimah gitu, gue bilang, lu emang mau jadi, maksudnya lu nyari suami yang bakal jadi pendeta gitu buat keluarga lo gitu. Terus dia bilang, enggak sih mas, jadi imam bener gak? Iya, ngajarin sholat, ngajarin doa, bener kan? Hidup ala sunnah rasul, bener gak? Terus dia ngangguk-ngangguk. Udah, gue nggak ngomong lagi, gue diamin habis. Gue nggak jawab pertanyaan itu boleh apa kagak, karena apa, visinya udah lain. Artinya apa, kenapa dia bisa jadian sama si nggak tahu tuh dia main drum atau main apa tuh di apa PMK, aku juga ngerti tuh orang ngapain di PMK, si yang bawa ceweknya ini, ya kan? Nggak mungkin, maksudnya artinya apa, dia kompromi sama nilainya sendiri, makanya bisa pacaran sama tuh cowok, ya kan? Sama cowok Kristen juga gitu, pasti kan harusnya nyarinya apa, nyari istri yang benar-benar bisa nanti one day akan ajarin anak-anak berdoa, ya kan? Bantu cerita Alkitab ke anak-anak, bener gak? Pasti kan gitu nyarinya, yang bener-bener ya. Cuma kalau yang bener ya, kalau yang setengah-setengah atau yang nggak jelas Kristennya, pasti akan kayak ya udah siapa aja lah yang penting mau sama gue, kan gitu. Ngerti ya? Jadi bisa jadi pun karena dua-duanya kompromi. Kalau dua-duanya strict sama nilai masing-masing, nggak akan jadi. Dan itu yang selalu, gue kan selalu bilang, yang nomor satu kita pegang firman sih. Ya karena kan yang bikin kita ini kan bukan kita. Bikin kita ini kan Tuhan. Yang perlu harus paling didengerin ya Tuhan, bukan gue, bukan orang lain, apalagi pengalaman orang lain, gitu. Apalagi hati lu sendiri, paling gila. Apalagi kalau hati lu udah dimabuk cinta, wah selesai udah. Bener gak? Yang paling lu mesti dengerin ya firman Tuhan. At the end of the day. Itu sih paling kalau dari aku tentang dua skenario. Sorry Kak, kita mau tanya pendapatnya Pak Pendeta ya Kak ya? Silakan Pak. Pak Pendeta, saya masih bersama kita nggak Pak Pendeta? Ya, lanjut. Loh, Pak Pendeta, gimana nih Pak? Gimana apanya?
Ya, ini sih tadi kita ngebahas apa kalau misalnya beda agama gitu, Pak. Gimana taunya kalau misalnya apa kan bilang kalau misalnya pasangan itu saling melengkapi itu, Pak. Ya nggak sih? Terus punya satu visi ke depan bareng-bareng. Kalau visinya Tuhan Yesus sama-sama Tuhan Yesus. Tapi juga ada case-nya di luar sana, ada orang yang bisa ngebawa masuk ke Kristen dan sebaliknya. Kalau buat Pak Pendeta gimana tuh kalau misalnya pacaran berbeda agama? Kan yang menentukan kehidupan kita kan saat ini, bukan saat lalu. Banyak orang mengatakan, saya sudah 10 tahun, sudah mengenal lama lebih dalam tentang dia. Toh yang menentukan putusanmu saat ini. Nggak ada orang yang bisa mengatakan bahwa, oh saya sudah mengenal dia lama. Ada yang orang sudah mengenal 10 tahun, cuma karena satu case aja, putus. Tapi artinya mau mengatakan begini, misalnya ketika Gloria kan, punya case teman yang tadi itu kan, yaitu pada saat Gloria atau pada saat temannya Gloria itu mengambil keputusan untuk lanjut itu kan saat ini, bukan saat lalu. Saat lalu itu kan sudah pengalaman masa lalu. Tidak akan pernah mempengaruhi putusan kita masa depan. Oleh sebab itu kalau kita mau memandangkan, ya coba misalnya kita lihat motor. Motor itu kan kaca spionnya cuma 2. Hanya 2, kiri kanan. Kalau kita cuma ambil kiri, polisi tahu, ditangkap kita tuh. Ada aturan main. Mobil juga cuma 2 kan, kiri kanan. Di belakang, di depan kita ketika kita naik mobil kan bukan kaca spion, itu cuma melihat orang yang di dalam. Tapi yang paling tidak kaca spion cuma di belakang 2. Tidak pernah kaca spion itu sebesar kaca depan. Kalau kaca spion besar, ada di depan paling besar, nabrak, kita tidak pernah maju-maju. Jadi yang menentukan hidupmu bukan seberapa lama kamu berpacaran, tetapi putusanmu saat ini yang menentukan hidupmu di masa depan. Saat ini. Nah, kalau saat ini saya ke Gloria memutuskan, oh saya mau lanjut dengan tidak seiman, lanjut aja. Tuh yang jalani kan Gloria sini contoh ya. Resiko Yang tanggung lanjut penumpang Gloria ya, Pak, ya? sendiri. Iya kan. Putusan itu selalu datang pada saat sekarang. Kaca spion itu cuma sekedar melihat, ya sedikit-sedikit kita lihat, tapi tidak akan pernah menentukan perjalananmu pada masa depan. Dosen saya pernah bilang begini, Sam, you mau berhasil enggak? Ya mau dong. Ya profesor. Dia bilang, belajarlah melupakan. Terus bagaimana mungkin saya bisa belajar melupakan? Lah iya, cuma bisa itu aja kalau kamu mau maju ke depan, belajar melupakan. Hidupmu adalah saat ini dan masa depan. Masa lalu, ya sudah berlalu yang lalu. Kan Alkitab bilang, biarlah yang berlalu, udah berlalu. Terus saya bilang, bagaimana mungkin saya bisa melupakan masa lalu? Dibilang Yesus, kalau dia tidak melupakan dosa-dosamu, you masih hidup sampai saat ini dengan dosa. Tapi karena dia melupakan masa lalumu, dia meninggalkan masa lalumu, maka kamu bisa hidup pada masa kini dan masa depan. Jadi sekali lagi, yang menentukan hidup kalian semua, ya masa kini, putusanmu pada saat ini. Besok saya akan memutuskan hidup saya untuk besok hari, dan seterusnya, dan seterusnya. Di masa lalu itu sudah lewat. Sudah, yang kan Alkitab bilang apa? Yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, you mau pilih mana? Yang baru sudah datang atau yang lalu sudah berlalu? Pasti saya akan memilih yang baru itu sudah datang. Itu aja dulu, itu dulu. Dalam percakapan kita. Kita langsung tanya jawab aja kali ya. Karena kalau saya mau menjelaskan lagi, saya rasa sama aja gitu. Tadi malam juga kan saya sudah ceritain di khotbah tuh. Tadi malam apa yang saya bilang quote pertama itu? Masih ingat? Ya, bener nih Pak Pendeta, ada pertanyaan untuk Pak Pendeta sama Kak Kris di kolom sharing. Boleh sharing nggak, pernah dengar dari beberapa yang sudah menikah,
Apa benar ketika menjelang masa pernikahan semakin banyak cobaannya? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya makin parno aja karena lu tuh makin makin menjelang sesuatu yang lu nggak bisa mundur lagi dari pilihan itu. Betul. Jadi lebih parno. Sebenarnya sama aja. Semua hidup itu setiap hari ada struggle-nya. Kalau pakai kata cobaan. Cuman karena lu mau ambil satu keputusan yang lu nggak bisa mundur lagi nih. Lu jadi lebih kayak apa ya? Lebih senewan, tau nggak lo? Ngerti kan? Jadi apa aja bisa diributin tuh menjelang hari pernikahan biasanya kalau lagi persiapan. Karena lagi tegang-tegangnya. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Gitu. Lagi di momen-momen itu tuh, momen-momen senggol bacok namanya. Soalnya tegang tuh. Habis itu soalnya, karena ini kan keputusan yang paling nggak mudah dalam hidup. Gini, keputusan pertama tentunya untuk menyembah Tuhan yang kita pilih untuk kita sembah. Yang kedua, orang mana yang akan kita habiskan seluruh sisa hidup kita untuk melayani Tuhan yang kita sembah bersama-sama dengan Dia. Ya kan? Pernikahan, pacaran, pernikahan itu kan keputusan yang nggak bisa sembarang. Dua keputusan yang nggak boleh salah pilih soalnya. Salah pilih Tuhan atau salah pilih pasangan. Kalau lu bener pilih Tuhan, salah pilih pasangan, wah, drag down, capek. Ya, cuma kalau udah salah pilih Tuhan, mau pilih yang lain bener juga percuma. Gitu. Ya. Jadi ini karena ini salah dua dari keputusan terpenting dalam hidup lo, nggak heran lo akan makin apa ya, makin hati-hati banget gitu loh. Jadi menjelang pernikahan biasanya apa aja bisa bikin berantem. Pasti. Karena itu sebenarnya bukan karena apa itu bisa dibikin berantem, cuman kitanya yang ngerti kan, kayak agak takut gitu ngambilnya. Bener gak ya? Sama dia nih, yakin nih, seumur hidup loh nih, gitu loh. Ngerti kan, nggak bisa gue tuker tambah, gue nggak bisa mundur, gue nggak bisa balik, nggak bisa cancel, nggak bisa kontrol pilihan tuh di undo tuh, kalau dimundur ke belakang gue nggak bisa back to previous atau nggak bisa gitu, nggak bisa ulang lagi dari nol, nggak bisa, bener-bener. Makanya menjelang itu biasanya kalau lagi persiapan pernikahan pasti ada aja berantem-berantemnya. Makanya gue selalu bilang kalau konseling pranikah tuh gue selalu bilang pokoknya habis ini persiapan enjoy. Ya kalau kalian udah yakin satu sama lain, udah bawa doa, udah bertahun-tahun digumulin gitu ya, udah bareng kenal, udah apa, udah yang hal-hal yang lain jangan dibawa berantem, justru dibawa enjoy. Justru di momen-momen tepat ketika udah mulai hektik, mulai banyak yang diperhatiin, banyak yang mesti dicari misalnya duitnya, ya kan, tempat-tempatnya makin hari-harinya makin ini, ntar ada dua kepentingan keluarga, lo lihat tuh di situ nanti lo jadi pelatihan tuh, ntar kalau nikah sama dia nih kurang lebih kayak gini ya, kalau ada konflik, ada perbedaan, ada siapa yang mesti ngalah, siapa yang mesti fleksibel, mana yang mesti diketatin, justru di persiapan lo akan lihat gambarannya kisi-kisi pernikahan lo kayak apa nanti ya kayak gitu. Jadi jangan kepancing untuk apa ya, sukacita lo diambil sama, karena iblis pengennya nggak jadi. Ya kan, gini, pernikahan tuh teman-teman harus tahu. Pernikahan tuh lembaga pertama yang Tuhan resmikan setelah menciptakan semuanya. Bukan gereja. Unik loh. Diciptain pernikahan dulu, bukan gereja. Karena gereja pun terdiri dari banyak rumah tangga ya. Pendeta Sam, benar ya? Gereja dibangun dari rumah tangga itu yang Tuhan persatukan. Jadi makanya gini, iblis nggak pengen. Iblis paling takut kalau orang married. Asli. Karena kalau kedua orang ini menyadari tujuan pernikahan Kristen dan menghidupinya, wah, neraka sepi. Asli. Makanya kan setan pengen banget ngerusakin pernikahan. Ya, makanya setan paling seneng kalau ada yang mau cerai, itu seneng bener dia. Ya, broken home gitu suka banget ya. Karena itu kan berantakin desainnya Tuhan. Jadi kalau kita mau ini ya udah, kalau udah menjelang begitu, enjoy, dinikmatin. Ya nggak harus, kalau lu udah yakin ngapain mesti parno di menit terakhir. Kan lu udah maju sejauh ini, ngapain mesti, ngerti ya? Mesti ragu-ragu gitu. Tapi itu biasa, secara psikologis biasa itu. Makanya menjelang married ada aja pasti berantem untuk hal-hal yang sebenarnya nggak signifikan. Karena kitanya lagi kayak lagi dalam keadaan itu. Yakin nih, nggak bisa mundur lagi nih soalnya. Itu tuh, lagi begitu. Ini lagi agak-agak parno sebenarnya. Itu sih paling. Bukan semakin banyak cobaannya. Nanti pas menikah lebih banyak lagi cobaannya karena lu makin digangguin sama setan. Ya kan? Adam dan Hawa kan nggak digangguin sama setan. Sampai mereka married baru. Adam pas sendirian digangguin setan nggak? Enggak. Setannya aja nggak tahu di mana.
Ya kan pas ada Hawa baru, Juga. pas ada Hawa baru muncul tuh setan. Ya benar juga. Kemana aja gitu. Iya, karena emang gitu. Karena emang apa ya? Pernikahan ini powerful banget. Ya pernikahan itu segitu powerfulnya. Dan iblis nggak mau. Karena pernikahan soalnya menghasilkan keturunan ilahi. Keturunan ilahi, wah itu yang dalam tanda kutip kalau bahasanya Adam dan Hawa tuh yang meremukan kepala ular. Keturunannya Hawa kan, ngerti gak? Jadi dia nggak mau, pengennya berantakan semua. Itu sih paling kalau buat pertanyaan ini ya, makin banyak cobaannya atau gimana. Gue sih nggak ngerasa banyak cobaan karena tiap hari ada aja cobaan. Cuma pernikahan nanti makin banyak, ya makin amplified gue bilangnya. Cuman kita makin kuat karena nggak sendirian. Ya, ada pasangan kita yang bisa bantuin doa, bantuin menguatkan kita, terus kasih hikmat yang second opinion. Pokoknya kita lebih powerful lah ketika berdua dibanding sendiri. Dibilang orang yang berjalan sendirian gampang diserang ya. Orang yang berjalan berdua 3 utas tali nggak gampang diputusin kan gitu. Pengkhotbah 9 ayat 10 kalau nggak salah. Nama 12. Ya, itu paling. Mantap. Ya, gini, saya tambahin. Ya memang yang kayak Pastor bilang tadi ya, yang paling gugup itu sebenarnya perempuan ketika baru mau menikah. Laki-laki sih paling enak. Dia enak aja tuh bener. Saya coba tanya sekali laki-laki, saya udah ada ribuan orang, ribuan keluarga yang saya sudah nikahkan ya. Yang paling gugup itu perempuan. Karena nilai-nilai agama ada di kepalanya, nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai yang orang tua punya. Jadi menjadi beban bagi dia. Laki-laki sih kan dibilang laki-laki kan lebih bebas. Sehingga yang perempuan itulah yang lebih takut, lebih khawatir, lebih bingung. Laki-laki dia hantem aja, dia nggak mikir. Yang ketika berkeluarga itu perempuan dia akan berpikir tentang bagaimana dia membangun rumah tangga, tetapi laki-laki bagaimana dia melakukan hubungan seks. Itu ibaratnya kasarnya begitu gitu. Karena yang dalam pikirannya itu tanda petik ngeres saja dia setiap saat. Tapi kalau perempuan dia akan berpikir, ibu saya sudah mau menikah, saya sudah mau dicabut dari bapak ibu saya. Adat istiadat menekan saya begini, aturan agama menekan saya seperti ini. Yang terjadi adalah ketakutan demi ketakutan. Banyak kali saya mengalami anak-anak yang menikah putus, sudah undangan sudah menyebar, putus cuma gara-gara apa? Ketakutan dari sang perempuan. Tekanan begitu berat dan dia masih bingung dia mau melangkah bagaimana, dia putus. Laki-laki ya cuek aja, gampang sih, saya cari lain dapat lagi. Begitu takutnya seorang perempuan dan begitu hebatnya seorang laki-laki ketika menikah. Jadi yang paling takut itu sebenarnya perempuan. Tapi begini, ya ini cuma pengalaman ya yang saya lihat ketika pastoral pernikahan dan pada waktu mau menikah, pengembalaan yang saya lakukan ya, konseling pastoral, yang saya temukan itu. Tapi ada yang satu menarik di sini ya. Ketika mau menikah, saya suka bilang begini, oke, pasangan pria dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Saya selalu katakan begini, menikah itu kadang-kala orang tua bilang, udah nikahkan aja dia, selesai persoalan. Karena orang tua hanya berpikir soal adat istiadat, orang tua hanya berpikir tentang kayak tadi dibilang, nanti kamu dibilang perawan tua lah, perjaka tong-tong lah, yang tidak laku-laku lah, dan lain sebagainya. Nah, sehingga yang terjadi orang tua akan udah dinikahkan aja, pasti persoalan selesai. Padahal itu awal dari persoalan yang paling berat di dalam rumah tangga. Bukan ketika dia 8 tahun, bukan ketika dia 25 tahun, tetapi awal waktu menikah, persoalan yang paling berat ada di situ. Sambil contoh. Gloria, kau sadar enggak pribadimu itu ada 1001 masalah? Sadar enggak bahwa kamu punya 1001 masalah saat ini? Sadar? Sadar. Sadar. Oke. Joshua,
Anggaplah kau laki-laki, emang kau laki-laki juga ya. Wah, Kau sadar enggak bahwa sekarang itu kau punya 1001 masalah? banyak Pak, 1002. Nah, 1002. Oke. Ketika laki-laki dan perempuan 1001 menikah, berapa masalahnya? Wah, Wah. banyak lah Pak. 2 kali lipat. 2002. Ya, 2 kali lipat lah. Artinya kalau Yosua dan Gloria misalnya ini cuma cerita-cerita doang, jangan boleh dilanjutin, dilanjutan juga Iya. apa sih? Anggaplah kalian dua misalnya menikah gitu. Persoalannya di berapa? Yosua bilang saya punya 1002 masalah. Gloria bilang saya punya 1001 masalah. Ketika menikah jadi berapa masalahnya? Banyak, berjuta, Pak. 2003. 2023. 2002. 2003. 1001 tambah 1002 kan 2003. Oh iya, 2003, Pak. 2003. Itu cuma gambaran matematis. Dan memang realnya seperti itu. Bahwa ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki menikah, dia bukan seperti kata orang tua, udah dinikahkan aja, selesai persoalan. Enggak, itu awal, bukan awal. Itu puncak dari persoalan yang terjadi bagi seorang perempuan dan seorang laki-laki ketika menikah. Oleh itu saya selalu bilang begini ketika orang menikah. Saya punya, ini kan tadi semacam ilustrasi. Saya punya tiga cara model menyelesaikan masalah. Ada cara, tahu air putih. Nama suka dibilang air putih tawar kan? Air tawar. Iya toh? Kalau teh suka dibilang apa? Teh manis. Kalau kopi suka dibilang apa? Kopi manis pahit. Itu enggak? Nah, kalau kopi manis pahit ya, manisnya di mana? Di atas atau di bawah? Kalau kopi manis pahit, manisnya di mana? Di atas. Di bawah. Di Oh, atas. Dong. Di atas. Oh, Karena semakin saya minum, dia semakin pahit. Benar nggak? Oh iya. Ampasnya kan di bawah pahit. Oh iya, betul, Pak. Kalau teh manisnya di mana? Di bawah. Di bawah. Semakin saya minum, dia semakin manis. Kalau putih tawar, dari atas sampai bawah, tetap tawar. Menyelesaikan masalah yang 2003 masalah itu seperti itu. Kalau you menyelesaikan model kopi, manisnya cuma di depan. Ya karena mungkin seperti itu tuntutan orang tua, kalian menikah aja supaya selesai persoalan. Karena saya sudah tanggung malu, saya sudah saya kalau laki-laki petua, pemuda usia lanjut, terus saya sudah nggak laku-laku, udah apa aja yang udah ketemu di pasar, pacarin dia, terus kita nikah gitu. Ya, itu yang model manis pahit itu, cuma manis di depan. Tapi makin lama makin pahit, makin lama makin pahit, dan ketika pahit kita sentuh, yang akan terjadi adalah keretakan di dalam rumah tangga. Kalau kita minum kayak model air tawar, dari atas sampai akhir tetap tawar. Jadi hidup rumah tangga begitu aja, tawar aja terus. Kayak kita kena COVID. Ya tawar aja setiap kali kita makan, minum tawar, makan tawar. Paling susah. Saya waktu dapat COVID paling susah. Karena tawar tuh semua makan. Makanan capcay jadi tawar. Saya masih ingat makan rahang tuna di Manado itu kan enak tuh. Saya makan rahang tuna jadi nggak enak. Makan kuah, orang Manado punya kuah asam yang paling enak, nggak rasa apa-apa. Yaitu karena model menyelesaikan masalah pakai air putih. Tapi kalau model teh, semakin saya minum, semakin manis. Artinya, semakin saya hidup dengan pasangan saya, semakin saya akan menikmati indahnya hidup bersama-sama dengan dia. Jadi persoalan itu ya tergantung di bagaimana kita memahami. Oleh saya bilang tadi, putusan untuk menikah itu selalu putusan masa kini. Masa lalu biarlah berlalu, saya memutuskan masa kini, saya mau menikah. Oke, jalani hidup ini. Apa yang saya sudah dapatkan pada masa lampau itu cuma pengalaman. Tapi kalau orang selalu berbicara tentang pengalaman, yang terjadi adalah kesombongan. Oh, saya punya pengalaman begini. Padahal tidak pernah mengalami pengalaman seperti itu. Jadi, biarlah saya jalani hidup saya saat ini, jalani, dan ya saya akan jalani dengan pimpinan, penyertaan Tuhan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini ada pertanyaan nih. Iya, Pak.
Kita buka ini aja ya, teman-teman. Boleh dibuka mic-nya. Jadi nanti nanyanya bisa langsung ke Pak Pendeta sama Kak Kris ya. Dari Kak James nih, Kak James boleh dibuka mic-nya untuk bertanya langsung nih. Ya, Ya, halo. oke. Ada Iya, pertanyaannya, Kak? tadi nanya ini apa sih itu namanya? Tunggu baca dulu pertanyaannya. Oh, Pertanyaan sendiri. ini kan sekarang kayak gue sih ngerasanya susah ketemu orang kan. Terus sempet temen nawarin tuh, coba aja lu kalau ini tes-tes di aplikasi pencarian jodoh. Kayak yang adalah beberapa aplikasi disebutin, terus gue mainnya satu. Nah itu gimana sih menurut Kak Kris sama Pak Pendeta pertemanan lewat media seperti itu gitu, tips and triknya gimana? Terus yang pertanyaan kedua, gue dulu lumayan berumur lumayan lah tua. Terus tapi surrounding saya tuh tidak seumuran, malah jauh lebih muda. Nah itu banyak yang lagi deketin nih terus bilangnya pedofil lu gitu kan. Ya diceng-cenginnya, diledekinnya kayak gitu. Itu gimana sih? Apa benar? Apa ada yang salah sama gua atau gimana? Enggak lah. Apa masalah preferensi? Nggak ada problem sih harusnya. Maksudnya kalau udah umur tinggi emang harus gaul sama yang seumuran. Kalau kita banyak pelayanannya di anak muda misalnya, ya kan pelayan-pelayan anak muda kan ada aja yang masih single dan awet muda orangnya. Maksudnya contoh ya, teman sahabatku ini mau married belum ntar lagi. Dia itu lama banget nggak pacaran. Namanya Kenny Go JPC sih itu lama banget nggak pacaran. Umurnya udah apal 4 itu. Nggak nyadar kita saking baby face-nya orangnya gitu. Tapi dia pelayanan banyak kan megang college terus SMA, no problem. Ya kata-kata celetukan gitu mah diemin aja. Ya kan. Terus kalau apalagi emang ya kita emang gaulnya di lingkungan yang begitu. Teman-teman kan kita kan nggak milih tongkrongan berdasarkan umur kan sebenarnya. Di mana aja kita bisa jadi berkat. Belum. Aku rasa nggak ada problem. Terus berkaitan dengan aplikasi perjodohan, kalau gue sih nggak preference ya. Dari dulu ada aplikasi, nggak tahu di zaman aplikasi apa, masih zaman website dulu namanya Sepadan. Sepadan kayak sampai hari ini masih Christian matchmaker yang paling pionir mungkin ya di Indonesia ya. Gue nggak tahu dia punya aplikasi apa nggak sekarang. Tapi gue dulu dengar, cuman buat gue kalau udah masuk ke situ, posisinya udah subjektif dalam artian semua yang ke situ tuh mau nyari jodoh gitu. Nah jeleknya kalau nyari jodoh nggak kayak gitu, gue akan selalu bilang kalau orang langsung nyari jodoh tuh nggak natural, karena dia langsung spesifik mau begitu. Sedangkan pacaran itu kan dan pernikahan juga harusnya melewati fase yang normal, yaitu berteman, bersahabat dan segala macam. Cuma kalau ketemunya langsung di aplikasi pencarian jodoh, langsung arahnya udah ke situ tuh. Dan kenapa aku bilang jelek tadi? Karena nggak akan jadi diri sendiri biasanya. Ya banyak kan di aplikasi nanti DP-nya sama aslinya jauh banget. DP-nya itu dia yang sekitar ya 15 tahun yang lalu lah. Ya, zaman-zaman keemasannya dia, sekarang katanya udah ngerti. Ntar tiba-tiba udah kenalan, udah tukar nomor pas video call atau apa kayak loh, beda banget maksudnya. Suka gitu karena udah apa ya? Preferensinya udah langsung jodoh. Apalagi udah macam Tinder, wah udah paling nggak ada, gue paling nggak saranin. Yang Kristen aja gue nggak terlalu saranin, apalagi yang random kayak gitu ya. Ya kan Tinder tuh kan super random, lu bisa kenal sama siapa aja. Cuman buat gue plannya Tuhan tetap paling dahsyat sih. Gue tetap percaya komunitas paling sehat yaitu gereja. Ini komunitas paling sehat itu gereja. Jadi kalau emang bener di gereja lo dalam tanda kutip stoknya udah habis atau menipis, ya coba mulai untuk tukar mimbar. Nggak, maksud gue artian ikut pelayanan yang interdenom atau yang gitu-gitu. Maksudnya
jangan terpaku. Karena gini, jeleknya kalau kita tumbuh besar dari kecil, ketika si ini udah jadi sama si itu masih siapa tinggal kita kan gitu, sama anak-anak baru yang kecil-kecil yang baru naik dari bawah gitu, terus kita stuck di situ terus, orang pasti ngeliatnya, ngapain sih lu masih di youth, nyari jodoh lu ya, pedofil lo, udah tua, malu lu di situ kan gitu, suka gitu ya, orang kan ngomongnya suka jahat ya, entah bercanda atau emang jahat gitu, gue juga gak ngerti. Cuma kata-kata itu jujur ya nggak terpuji banget sih, kalau buat gue setia di satu gereja itu satu nilai plus yang langka hari gini ya. Jadi kalau ada orang-orang kayak lu gitu yang masih tetap stay di situ, tetap percaya gitu, maksudnya kalau emang ini desainnya Tuhan, gue akan ketemu sama anak Tuhan di sini ataupun mungkin di tempat lain, tapi at least sama anak Tuhan. Cuman bahkan gue pun nggak saranin si aplikasi pencarian jodoh, karena tendensinya atau target utamanya udah jelas nyari jodoh. Jadi kalau udah kayak gitu, siapa aja yang oke dikit mau sama gue, pokoknya gue sikat kan gitu. Apalagi ngerti yang gitu-gitu agak sayang buat nilai ke depannya nanti gitu. Jadi kalau buat aku sih, carilah dahulu pelajaran kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jodoh kalau aku pribadi ya, bukan sesuatu yang mestinya dicari. Karena kalau lihat Alkitab, Hawa itu dibawa ke Adam, bukan dicari. Ya, artinya fokus kita itu udah Tuhan aja. Tuhan melayani, kita mempersiapkan diri jadi yang terbaik. Dan pada waktunya pasti dipertemukan. Ya, bukan nggak boleh naksir, bukan nggak boleh ngincer. Ya boleh, cuman jangan terfokus di situ. Karena hidup nggak melulu bicara tentang itu soalnya sebenarnya. Ya, daripada di aplikasi perjodohan lu malah jadi salah. Ya, prinsip yang dulu dari lu almarhum bokap gue selalu bilang sama gue, mendingan lu kagak merit deh atau gagal merit daripada salah merit, dia bilang. mending lu jadi kayak Yesus atau Paulus lah, yang single tapi sukses gitu loh, ngerti ya? Kan Yesus sama Paulus kan nggak merit, nggak segala macam. Jadi jangan sampai suksesnya dunia tuh jadi kayak suksesnya kita nggak perlu. Kasarnya kita bisa single dan sukses. Artinya nggak usah ada tekanan dalam hal pencarian jodoh, biar tekanan datang dari keluarga mungkin, tapi bukan dari diri lu sendiri. Ya diri lu sendiri secure, kalau emang Tuhan mau ketemuin sama dari Tuhan pasti ketemu. Ya gue nggak perlu ke biro perjodohan, tapi bisa nggak ketemu di situ? Bisa juga. Ada orang ketemu di Facebook kok. Masa ketemu di aplikasi sepadan, bisa juga ketemu. Cuman kalau gue sih nggak saranin, karena tendensinya langsung udah bangun pencitraan soalnya. Makanya udah sore itu saya semi jual diri tuh, taruh foto-foto yang gini kayak udah niatannya tuh untuk udah langsung ke sono. Jadinya nggak natural, nggak bisa kenalan baik-baik, temenan dulu cocok apa enggak. Karena kan gini, orang langsung pacaran, temenan aja nggak pernah, ya kan? Gimana tahu cocok apa kagaknya? Kan nggak pernah, nggak soalnya nggak natural ininya stepnya. Itu sih kalau aku mungkin old school ya, cuma mungkin Pak Sam bisa kasih masukan lebih kekinian mungkin Pak. Saya walaupun baru 37 tapi pikiran saya terlalu tua sih. Maafkan saya. Pak Sam ada itunya Pak Pendeta. Oke. Dapat tambahan Jadi, aplikasi Pak. soal aplikasi ya, saya dapat C1 jemaat saya ketika di Amerika. Dia si perempuan ini gagal membangun rumah tangga sampai dia harus kabur di Amerika. Dia punya anak 2. Dia kabur ke Amerika, punya anak 2. 1 dia tinggalkan di Jakarta, 1 dia bawa ke Amerika. Iseng aja dia pakai aplikasi luar negeri. Dapat pemuda Amerika yang kolot. Ya, jangan bilang pemuda Amerika yang laki-laki itu udah kayak orang hebat-hebat, benar-benar orang kampung. Saya sampai tanya, kau pernah ke Washington DC waktu dia datang waktu nikah, kami yang nikahkan. Baru sekarang saya ke DC. Bayangkan ke Amerika, jadi tinggal di Amerika tapi sama seperti kita. Coba tanya misalnya orang-orang di Cimande, saya kan di Cimande. Orang-orang Cimande, ada nggak yang pernah ke Bogor? Belum tentu ada yang pernah ke Bogor. Apalagi ke Jakarta gitu kan.
Nah, dia belum pernah ke Washington DC, dibilang dia tinggal di New York, tapi New York pedalaman. Sudah, si perempuan ini kan profesional. Dia punya 2 anak dari Jakarta lagi. Si laki-laki ini pemuda kampung, petani. Benar-benar petani. Usia sudah sama-sama usia mereka. Ya memang ketika mereka berdua menikah, mereka langgeng karena bahasa. Si perempuannya itu nggak tahu bahasa Inggrisnya, nggak terlalu pinter. Si laki-laki apalagi dia tahu bahasa Indonesia, nggak tahu, sama kagak tahu dia bahasa Indonesia. Jadi saya tanya sama saya tanya sama perempuan, terus gimana? Ya Pak, kami cuma diam-diam aja, dia cuma tahu aku cinta sama kau, I love you. Jadi mereka membangun rumah tangga dari bahasa yang sangat sederhana. Sampai sekarang sudah kurang lebih 10 tahun mereka menikah. Baik-baik aja tuh. Jadi hanya karena bahasa, dua-dua tidak tahu bahasa, tapi dua-dua saling jatuh cinta. Si perempuan dia jatuh cinta karena dia patah hati dari Jakarta, dia tinggalkan dia punya suami, dia kabur ke Amerika. Si laki-laki belum pernah pacaran 1 orang pun. Tapi dia petani ya, dia petani, dibilang saya kerja, dibilang Pastor saya kerja di traktor itu loh, traktor untuk nanam jagung. Kayak di film-film orang-orang kampung gitu. Cuma tinggal di situ. Dia nggak tahu pergaulan, apa itu bergaul. Saya sempat tanyakan, pernah kamu bergaul? Ya saya cuma bergaul dengan teman SMA, terus ya kuliah. Tapi kan saya orang dia memang introvert banget ya, sangat menyendiri sekali. Tapi ketika dia menikah dengan dengan istrinya sekarang, saya nikahkan. Kan waktu menikah ya, si istrinya pakai baju kebaya, ya, si istrinya pakai baju kebaya. Tahu nggak laki-laki pakai baju apa? Mau menikah, saya pakai jas, dia pakai apa? Baju batik. Batik lengan panjang, celana jeans. Orang kampung, sepatu juga kayak orang-orang Betawi gitu ya. Maaf ya kalau ada orang Betawi di sini. Ini orang-orang kampung yang benar-benar kampung ya. Saya supaya tidak tersinggung seperti orang Kalimantan gitu. Ini saya cuma bilang benar-benar saya juga orang kampung gitu. Orang kampung banget, sepatunya jelek. Terus ininya. Tapi ya mereka bahagia sampai sekarang. Ini ada case khusus ya. Tapi ada juga satu case, mereka bertemu di biro jodoh. Tahun mereka bertahan, putus. Karena apa? Waktu pertama dia pasang fotonya, cantik. Memang cantik, si ceweknya cantik. Laki-lakinya ganteng. Tapi ternyata dibilang, Pak, itu kamuflase semua. Kenapa kau putus? Kamuflase semua. Di luar aja dia cantik, di dalamnya itu habis-habisan, hancur hidupnya. Udah akhirnya nggak lanjutkan. Jadi memang case itu artinya bukan karena saya sudah tidak ada harga lagi, lalu saya jual murah hidup saya ini. Bukan karena saya sudah tidak punya sudah dianggap tua oleh orang tua, lalu saya ambil sembarang aja kayak memungut sampah di tempat sampah. Apa aja saya ambil. Di mana harga diri kita. Tapi seperti yang saya bilang tadi yang case di Amerika, dia merasa bahwa istrinya ini akan menuntun dia, dan kebetulan istrinya nggak bisa bikin apa-apa. Sebab kalau dia misalnya nak nuntun dia dikembalikan ke Indonesia, kan dia gelap. Akhirnya dia dapat status green card, dia dapat status citizen dari Amerika, dan dia hidup bahagia di sana. Sampai sekarang mereka hidup bahagia. Cuma gara-gara online dan gara-gara bahasa. Jadi ada satu kepentingan di dalam dia, dan dia mampu manage, dia punya kepentingan itu, dan ketika mereka menikah, ya mereka menikah sampai sekarang mereka bahagia sekali. Saya lihat kalau mereka menikah, minta ampun nih. Kalau anak muda, tahu umur mereka berapa? Satu umur 70, satu umur 75. Umur 70 dan 75 tahun. Itu
Saya bilang grandpa itu kalau dia dengan istrinya, benar-benar kalah. Kalian pacaran kan mau cium-ciuman kan malu-malu kan. Paling lihat banyak orang. Paling kan kalau kalian mau raba-rabaan atau cium-ciuman kan di gelap-gelap, di bioskop lah, atau di tempat di mobil lah, mobil gempa bumi lah, atau di motor atau di mana gitu. Mereka berdua waktu mereka dua pacaran ya sebelum menikah. Kalah anak muda. Terus kami sampai gelik sendiri gitu ya. Tapi ya itu sampai sekarang ketika mereka menikah sampai ya berapa tahun itu memang jadi baik. Tapi ya karena itu dia bisa pulang Indonesia. Kalau enggak kan enggak pulang. Statusnya dapat karena suaminya yang orang Amerika. Terus akhirnya saya tanya kan saya penasaran. Bu, Ibu menikah benar nggak? Iya Pak Pendeta. Ibu benar-benar cinta sama orangnya? Iya Pak, saya cinta. Benar-benar cinta? Iya, saya mencintai dia dengan segenap hatiku. Oke. Nah akhirnya di jemaat mereka jadi pemandu lagu. Terus kalau kadang-kala saya khotbah kan, si istrinya yang kadang-kala terjemahkan dia ke bahasa Inggris. Dan ya mereka hidup rukun-rukun aja. Saya pernah pergi ke apartemen mereka. Apartemennya bunga semua gitu. Ya, pink semua. Mereka kalau pakai baju sama. Kalau istrinya pakai baju merah, suaminya pakai baju merah. Istrinya pakai biru, dia pakai biru. Jadi benar-benar pacaran yang tertunda. Akhirnya pacaran yang tertunda mereka balas pada waktu mereka masa tua. Tapi ya, akhirnya saya bilang ya tolong, saya bilang grandma dan grandpa, hiduplah rukun terus menerus sampai Tuhan memisahkan. Oh iya, kami benar-benar menemukan cinta yang hilang pada masa tua kami. Why not? Nggak ada yang nggak mungkin tuh bagi Tuhan. Sama seperti yang saya khotbah kemarin, nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Bagi manusia itu impossible, tapi bagi Tuhan I am possible. Itulah cinta. Bukan karena pengalaman masa lalu yang pahit, tapi penentuan mereka pada saat ini. Saya mau menikah, saya mau hidup bahagia dengan orang itu. That's it. Thank you. Teman-teman untuk pertanyaannya bisa nanti diajukan langsung ya, bisa dibuka kameranya, terus kita langsung tanya ke Pak Pendeta Sam sama Kak Chris. Ada yang mau bertanya langsung? Untuk dibuka kameranya sama mic-nya? Kita masih punya. Ya. Halo, Kak Donald ya. Halo. Halo. Ya. Halo, selamat malam. Shalom alaikum semua. Ya. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Bung Ito. Malam. Hai. Jadi gini pertanyaan saya, apa parameter kita dan pasangan itu benar-benar siap untuk mengasihi di dalam Tuhan, bukan karena butuh status doang? Apa parameter yang paling mendekati yang kita bisa rasain kalau oh ya kita udah sama-sama siap untuk benar-benar ngebangun hubungan yang benar-benar Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Jadi nggak ngebangun jadi asal-asalan gitu, nggak ada arahnya. Makasih Pak Pendeta, makasih Bung Ito. Parameter ya, sebenarnya balik ke diri sendiri masing-masing sih sebenarnya. Cuman susahnya ya tadi, kebanyakan orang tuh apa ya, suka bangun pencitraan sih. Jadi kita kan pengen lihat dari dia nih gimana, patokannya di mana. Sebenarnya nggak ada, masing-masing akan menyadari sendiri. Kita udah punya visi, terus diobrolin visinya. Ya, kayak tadi kan yang gue bahas sudah ada beberapa hal kan, itu dari gue place. Ini yang tentang kesiapan tadi. Tuh di situ tuh gue tulis di chat. Ini ada berapa nih? Ini parameter nih harusnya kelihatan. Bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, pulih dan dewasa sisi emosional, yang berubah jadi lebih baik, sepadan memandang pacaran dan pernikahan, artinya visinya sama nyambung. Oke, gue nggak mau pacaran kalau belum mau menikah. Sama nggak lo? Lo juga mau? Ya udah mau menikah belum kita? 3 tahun ke depan belum? Ya udah nggak usah pacaran, kan gitu. Harusnya gitu. Cuman kalau nggak punya kesamaan-kesamaan ini ya parameter apapun juga cuma, maksudnya orangnya baik atau apa gitu misalnya. Ada orang gitu. Habis orangnya baik, kenapa lu pacaran sama dia? Habis orangnya baik. Banyak orang baik, tapi kan nggak semua suruh pacarin. Maksudnya patokannya nggak ini, maksudnya alasannya nggak kuat sama sekali gitu.
Ini kan 4 yang pertama. Terus yang tadi Kak terakhir yang gue sharing juga ada. Coba ntar gue lihat lagi ya. Salah. Mantap. Yang di K terakhir ada 3 lagi. Nih parameter. Nih. Tuh. Ini nih semua nih sini. Buat aku ini semua sebenarnya konteksnya udah pacaran sebenarnya. Dan pernikahan, karena pacaran sama pernikahan harus deket. Ya, cuman yang tadi gue bilang, umumnya kita tuh akan lamanya di pacaran, padahal bukan itu. Ya harusnya yang lama itu berproses panjangnya di persahabatan sebenarnya. Kan di situ lu sharing-sharing nilai itu. Nyambung apa enggak, baru di sana mau dibawa kemana nih hubungannya gitu. Ya, makanya ada orang selalu bilang gini kan, gimana, kayak tadi pertanyaan salah satu di sini kan, James juga kalau saya tadi nanya di atas. Kita tahunya bisa maju ke jenjang berikutnya, itu gimana gitu misalnya. Ya ada kalau nggak salah dia nanya tadi seperti itu. Ya sama, udah ada kesepakatan belum? Udah tujuannya udah jelas belum? Satu arah nggak? Soalnya kalau gini, seberbeda apapun orangnya atau mulainya dari titik berbeda, kalau tujuannya sama, pasti ntar ketemu di tengah jalan gitu. Karena tujuannya sama. Ya cuman kalau mau kata dari tempat yang sama, kalau tujuannya beda, lama-lama gini, gitu. Satu mau kemana, satu kemana, bener gak? Makanya 8 ini, 7 ini harusnya bisa lo catat dan coba diobrolin. Satu-satu mesti, idealnya harusnya centang. Udah diobrolin. Ya sepakat. Yang ini nggak bisa, gitu. Sepatu. Nggak bisa, yang ini nggak mau katanya. Oh ya udah, yang ini kebanyakan nggak mau daripada wah nggak sepakat nih berarti ya udah kalau gitu nggak sepakat, nggak usah dipaksain. Ya cabut cari yang lain kan gitu. Coba lagi peluang lagi ngobrol-ngobrol dari bersahabat, ngobrolin ginian sebenarnya. Ini bukan obrolan buat pacaran doang sebenarnya. Ya buat persahabatan, lu cari nilai sahabat yang nilainya nyambung-nyambung. Ya. Karena kita pasti pengennya gitu, makanya gua agak nggak prefer kalau orang tiba-tiba langsung kenal cuma gara-gara naksir gitu. Bahaya soalnya posisinya. Nggak netral. Makanya gue punya komunitas ya tiap Sabtu malam. Namanya SNF, Saturday Night Fever. Itu 8 Sabtu tiap jam 9 malam tuh kita belajar tentang ini, nilai yang gue bagi ini. Ada 8 bagian, 8 pertemuan. Nah, di situ yang ikut harus absen 2-3 kali Bible study laki-laki, yang perempuan harus ikut Bible study buat perempuan. Kenapa? Jadi yang join itu orang-orang yang bukan cuma nyari jodoh, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena gue nggak pengen ada orang cuma datang nyari jodoh kayak predator gitu loh. Gue menghindari predator. Ya, jadi dia pertama harus sungguh-sungguh sama Tuhan dulu. Baru habis itu datang mau belajar. Cinta itu apa, asmara itu apa, jodoh itu gimana. Ya kan, terus pacaran Kristen itu seperti apa. Itu dulu pertama. Baru kalau bisa kenalan di situ, terus jadian, itu bonus banget. Ya, gue mau belajar orang untuk selalu melihat cari tahu Tuhan, kerajaannya, kebenarannya, baru semuanya ditambahin, termasuk pasangan hidup. Ya, selama kita memandang pasangan hidup itu utama, kita penyembah berhala berarti. Malah justru biasanya Tuhan nggak ketemuin. Karena bahaya kalau dikasih. Karena buat lu, pasangan itu tuh segalanya buat lu. Bener nggak? Orang kalau nganggap apapun segalanya, ketika Tuhan kasih, lu biasanya tinggalin Tuhan. Karena segalanya udah dapet. Gitu. Cuma kalau Tuhan itu segalanya, lu mau dipercayain apapun termasuk jodoh, lu nggak akan ke-distract dari tujuan hidup lo, yaitu untuk Tuhan. Ya, kalau gue kan balik situ, ini ada pertanyaan cukup unik nih. Gue coba jawab Donald tadi udah, sambil gue coba jawab yang ini nih, agak aneh nih pertanyaan tentang ta'aruf. Ya kan, ini Bakor nih nanya nih. Ya, gimana pendapat dengan perjodohan dengan fokus nilai agama? Gini, pacaran Kristen adalah pacaran yang berfokus kepada Kristus. Ya, bukan hanya pacaran yang berfokus kepada nilai agama Kristen. Karena bisa jadi agama Kristen cuma berfokus di agamanya doang, nggak berfokus di Kristus.
Harusnya Kristen idealnya adalah siapapun dan apapun yang berfokus sama Kristus. Ya, perjodohan buat gua harus dipandang sebagai sebuah bukan peluang, sebuah cara untuk memperkenalkan, bukan memaksakan. Misal contoh gini, gua pribadi, gua setuju dengan ide gini, gua ngenalin anak gua ke anaknya temen gua. Ya, yang anaknya ini gue tahu dari kecil, gue tahu mungkin pas dia lahiran juga kayaknya gue yang doain tuh anak ketika dia baru lahir gitu ya. Dan gue ngeliat tumbuh besarnya, terus gue tahu orang tuanya. Gue akan kenalin anak gue nanti ke dia pasti. Apakah gue jodohin anak gue? Enggak. Cuman gue kasih referensi. Ya, ini kalau mau yang jelas nih, cinta Tuhan nih anak ini. Ya, sekolah di sini, ini anak temennya papa. Papa mamanya cinta Tuhan banget. Ya, kamu jangan macam-macam tapi sama dia. Kalau cuma mau pacaran iseng-isengan, jangan sama ini. Ini kalau mau serius. Ya, lain kalau nggak serius juga nggak usah pacaran. Gitu. Ya. Gua akan kenalin anak gua pasti ke referensi. Itu kalau dianggap sebuah perjodohan, gua nggak setuju karena nggak dipaksain. Ya kan, gua akan kenalin dulu. Kalau mereka nyambung, ada chemistry, ternyata cocok, ya puji Tuhan. Kalau enggak, ya udah. Kan gitu. Perjodohan kan gitu kan. Kalau perjodohan kan kebalikan ya kan. Dipaksain kan. Kenalin, suka nggak suka, udah ini pokoknya kamu sebenarnya caranya ini anaknya temennya mama nih. wah, gimana kan gitu. Ya, buat gue udah nggak, apalagi kalau dipaksain dengan unsur-unsur agamawi gitu, maksudnya kayak ini ada pendeta nih, murid papa nih, dia sekarang pelayanan di daerah, ini masih jomblo nih. Ya jadi kamu married sama, nggak banget maksud gue. Kalau di server lain ada, di kita ya nggak harus gitu-gitu juga gitu. Ya. Tapi pacaran yang berfokus kepada kekristenan, kepada Kristus harus. Emang itu pacaran Kristen itu seperti itu. Di luar dari itu bukan pacaran Kristen. Apapun dan siapapun nggak bisa disebut Kristen kalau nggak berfokus kepada Kristus. Ya, walaupun caranya Alkitabiah, walaupun sesuai nilai-nilai Kristiani, tapi kalau bukan Kristus tujuannya untuk memuliakan Kristus, untuk tujuan penjangkauan jiwa-jiwa bagi Kristus, nggak bisa disebut Kristen. Nggak usah pacarannya atau pernikahannya, orangnya aja nggak bisa disebut Kristen. Ya, jadi sekalian ngejawab buat itu, dia bilang tadi kan apa yang paling jelas nih tanda-tandanya itu apa sih? Yaitu seberapa Kristen dia. Ya, gue akan selalu balik ke situ, karena itu nomor satu. Orang kalau udah nggak serius sama Tuhan, nggak akan serius sama apapun dan siapapun yang lain. Susah. Ya, cuman sebaliknya kalau dia serius sama Tuhan, dia akan serius sama anak-anak Tuhan juga. Sama lu, pasti serius dia. Sama kerjaannya, sama pelayanan. Sama tanggung jawab dia sebagai warga negara. Dia akan serius dalam segala hal. Karena ini respon dia sama keseriusan dia sama Tuhan. Ya, please. Gue berdoa biar semua kita dapat yang rohani. Bukan yang religius. Karena religius itu Farisi ahli Taurat juga religius. Ngerti ya? Dan pastinya rohaninya Kristen ya. Bukan rohis, rohin. Bukan, jangan asal rohani mas gue. Gini, kalau cuma asal ngeroh, setan juga roh loh. Lo mesti hati-hati. Ngerti ya? Pastikan rohani Kristen. Gitu. Pastikan fokusnya Kristus. Itu sih buat gue. Kalau dia nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, mau cantik, mau kaya, mau pinter, mau nyaman, bodoh amat, nggak gitu, nggak jaminannya, nggak itu nggak solid pegangan itu. Satu-satunya pegangan solid itu cuman dia nih sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Itu kalau dari gue sih. Di luar dari itu mah semuanya pilihannya tampang atau apalah segala macam. Itu kalau pilih sendiri. Cuman kalau lu ketemu yang benar-benar cinta Tuhan, wah jangan kasih lepas deh. Jarang soalnya, asli. Jarang. Dan susah nyari yang sungguh-sungguh itu. Nanti akan kelihatan soalnya. Pas pandemi juga kelihatan biasanya. Ya kan? Kalau di pandemi lu lihat nih masih pada ada semangat. Nah, ini tuh sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau yang loyo-loyo nggak jelas kayak udahlah bodo amat itu mah. Kelihatan aslinya dia. Ya kan? Justru abis pandemi ini lu enak nih, saringannya udah enak sebenarnya. Lu lihat nih mana yang masih sungguh-sungguh nih. Nah, ini nih. Gitu. Kalau kemarin kan semuanya kelihatannya sungguh-sungguh tuh. Iyalah, lagi baik-baik saja ya kan.
Kalau lagi susah kan aslinya tahun semua. Nah sekarang enak nih saringannya sebenarnya Don. Saringannya udah lebih enak. Ya kita udah bisa lihat oh ini masih semangat di youth, masih semangat di pelayanan, masih postingannya masih ucapan syukur gitu ya. Wah ini anak Tuhan banget nih, asik nih. Itu sih paling kalau dari gue ya. Pastor Sam mungkin. Ya memang begitu ya. Memang apa? Ya harus begitu. Kita harus cari orang yang kan dibilang sepadan. Kan di Alkitab kan bilang yang sepadan dengan dia. Sepadan itu bukan dalam pengertian jasmani. Sepadan dalam pengertian bahwa dia ya sepadan dalam hal iman. Orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman, orang itu takut berbuat dosa. Orang yang beriman, yang benar-benar beriman, dia tahu memperlakukan gadisnya dengan mengangkat harkat martabat gadisnya sangat tinggi. Orang yang seiman, yang punya iman yang kuat, dia tahu menempatkan waktu di mana batas-batas apa yang harus dia lakukan untuk pacarnya, untuk pasangannya. Karena orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, mereka berdua akan saling menghargai sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Ini memang mungkin kalimat klise. Tetapi ya kami sebagai pendeta, sebagai pastor, ya mau bilang apa lagi? Cuma itu kami punya bidang di bidang rohani. Kalau kami seorang psikolog, seorang psikiater, mungkin kami akan bicara dari sisi itu. Tapi karena kami sebagai seorang yang benar-benar terjun langsung di dalam pelayanan, ya kalau mau mencari orang yang benar-benar beriman ya dengan sungguh-sungguh. Orang yang beriman sungguh-sungguh itu orang yang benar-benar mempertaruhkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Kalau dia tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, aduh, percuma, lebih baik keluar dari perhubungan itu. Harus keluar, harus berani. Saya katakan kemarin kan harus berani keluar dari comfort zone kita, dari zona yang kita buat sendiri. Hanya orang beriman, benar-benar beriman. Sehingga ada yang mengatakan tentang traumatik berpacaran. Ya. Itu sebenarnya nggak ada traumatik berpacaran kalau saya beriman kepada Tuhan. Kan saya sudah bilang, ketika ada dosen saya bilang, profesor bilang, mau berhasil kamu, Sam? Mau. Belajar melupakan. Kalau udah belajar melupakan kan nggak ada traumatik. Kalau saya sudah belajar melupakan apa yang pernah terjadi masa lampau saya yang begitu menyakitkan, tidak ada perasaan traumatik dalam hidup saya. Kenapa? Hidupku di dalam Tuhan kan. Hidupku adalah hidup manusia baru kan. Di Alkitab kan bilang ada manusia baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ya saya cuma mau belajar dari Tuhan pada saat ini yang begitu mengasihi, yang begitu mencintai saya. Dan saya mau praktikkan itu di dalam kehidupan saya ketika saya bergaul dengan sesama teman, ya, dan saya mau bergaul akrab dengan orang itu. Dan dari pergaulan akrab itu mungkin ada benih-benih cinta yang lahir di dalamnya dan saya mau bersepakat dengan dia untuk menikah kita. Ayo, lakukan. Jadi sebenarnya ya memang ya bahasa yang paling gampang ya satu aja, beriman aja kepada Tuhan. Tapi beriman yang sungguh-sungguh ya, benar-benar bukan beriman yang main-mainan. Banyak orang beriman tapi dia main-mainin imannya itu. Ragu, khawatir, takut, bimbang, masih trauma, masih sulit menentukan pilihan, dan dia tidak mampu mengembangkan dirinya, itu orang-orang yang traumatik yang seperti itu. Kalau seorang beriman, sehingga akan terjadi, Pak, saya sudah usia begini, saya tidak mau menikah. Ya pilihanmu ambil. Jadi bukan berarti menikah itu adalah sesuatu yang paling tinggi nilainya di dalam kehidupan manusia. Enggak. Yesus tidak menikah, apakah dia menjadi seorang yang lebih rendah? Enggak kan?
Paulus tidak menikah, apakah dia menjadi seorang yang lebih rendah? Tidak. Menikah itu kan cuma pilihanmu dengan pasanganmu. Kalau kamu tidak mau menikah, ya Pak, tapi kan saya malu. Tiap kali saya bertemu dengan keluarga saya, bertemu dengan oma opa saya, bertemu dengan tante om saya, mereka selalu bertanya kepada saya, kapan kau menikah? Ya kan? Kapan kau menikah? Ini masih tua. Kapan kau menikah? Saya cuma bilang, pas ketika ada omamu yang meninggal, kamu ketemu dengan om dan tantemu, kamu harus bilang, kapan nyusul? Iya tuh, bilang aja ke om tantemu, bilang aja ke dia, kapan kau nyusul? Pas tuh impas satu sama. Daripada orang bilang kapan kau menikah. Memang enak. Memang menikah itu sama seperti beli pasang goreng di pasar. Enggak juga. Jadi kalau ada orang supaya berhenti dengan cara ngomong gitu, bilang aja, om, tante, itu kan yang meninggal kan karena itu tuh. Kapan om dan tante nyusul? Kapan nyusul? Pasti dia akan berhenti menanyakan kepada kalian kapan kalian akan menikah. Ya menikah itu pilihan hidupmu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Kak Kristo, terima kasih Kak Glo. Ini soal traumatik, aku mau nambahin dikit tadi Glo. Ya, boleh Kak. Sekalian closing aja Kak Kris. Kita udah mau closing kalau pertanyaan. Ini terakhir nih dari Yohanes Albert. Traumatik buat gue kuncinya satu tadi, sebenarnya udah pasti lah ya, kalau sama Tuhan udah pasti. Cuman secara praktikal kita harus berhenti mengeneralisasi orang. Traumatik itu kan lo ngebayangin satu orang yang pernah ngecewain lo dulu, dan lo berpikir semua orang tuh kayak dia. Jadinya lo parno gitu loh, trauma. Nggak bisa ini lagi. Padahal nggak semua laki-laki kayak gitu, atau nggak semua perempuan seperti yang kemarin. Ya, jadi jangan ngerendahin orang sebelum lu kenal orangnya. Misalnya ada orang yang misalnya one day gitu ada yang suka sama lo, atau lu memutuskan untuk sebenarnya lu naksir sama nih orang, cuman lu hidup di masa lalu gitu loh, yang aduh tapi yang kemarin tuh traumatik gitu. Ya Pastor Radit almarhum juga bilang, dia bilang kesalahan di masa lalu sebelum dilupakan, dia bilang itu harus dipelajari dulu. Jadi lu ambil pelajaran darinya, habis itu lu lupain. Jadi jangan ngulang lagi, artinya karena lu udah pernah salah, lu ambil pelajaran dari situ, habis itu lu lupain udah. Ya hidup ke depan, ngeliatnya ke depan. Tadi ya kaca spion tadi ya. Kaca depan sama kaca spion itu kan kecilan kaca spion pasti. Masa lalu tuh ada untuk dipelajari kesalahan itu. Ya, jadi trauma itu kalau kita udah memilih untuk melupakannya pasti nggak akan lagi trauma. Dan ya tadi jangan samain siapapun nanti dengan yang kemarin gitu. Karena orang kan beda-beda. Kasihan juga orang yang kadang suka gitu ya, orang yang terluka cenderung ngelukain orang lain gitu. Karena dianya belum bisa move on, dia nyamain semua orang. Jadi ketika ada yang deketin baik-baik gitu, tolak mentah-mentah itu jahat banget itu tolaknya gitu. Dia sampai bingung, salah gue apa ya sama dia. Gue pernah gitu, ada orang ngomong ke gue, terus dia deketin satu cewek gitu, terus dia tanya sama gue, Kak, apa gue salah ya? Gue terlalu cepat kali ya? Kenapa sih? Gue bilang, ya gini. Oh lu belum kenal sama dia? Iya. Coba lu tanya dia kenapa gitu. Terus gue tanya, ternyata bener dia pacaran yang dulunya tuh abusive. Jadi dihajar sama cowoknya dulu. Jadi dia bener-bener modenya tuh senggol bacok gitu sama cowok yang deketin dia. Terus gue bilang, bener kan? Makanya orang tuh kan pasti kayak gitu kan, produk dari masa lalu. Terus gue gimana ya? Ya udah, gue bilang dia yang mesti belajar untuk melupakan masa lalu. Ya, belajar untuk move on, belajar untuk melepaskan pengampunan. Hanya dengan demikian dia bisa menyikapi lu yang datang baik-baik dengan benar. Untung tuh cowok nggak langsung baper, dia bingung, cuman kayak gue salah apa ya? Apa gue terlalu cepat kali atau gimana? Enggak, dianya aja yang terluka. Gue bilang. Ya, dan gue berharap lu bisa, kalau emang lu yang dari Tuhan buat dia, gue bilang, lu bisa sabar terus nemenin dia dalam pemulihan. Gitu. Dan puji Tuhan sih, hari ini sih dekat secara natural ya. Gue nggak tahu terakhir sih katanya mau pacaran katanya, cuma gue nggak tahu. Cuman at least udah jadi teman lah, sahabat baik. Karena si cowok ini malah justru ngebantu cewek ini proses healingnya untuk belajar memaafkan dan segala macam. Ya, dan buat gue yang kayak gini-gini penting sih. Ya, jadi jangan sampai kita punya luka masa lalu tuh bikin kita ngelukain orang tanpa kita sadari. Karena generalisasi tadi. Itu sih paling yang aku mau tambahin tentang si traumatik ini.
urusan keluarga udah dijawab tadi Pastor Sam, bagus banget. Ya pada akhirnya ini kan tanggung jawab kita nomor 1 sama Tuhan dan keputusan personal kita. Dan biar itu aja yang menjadi preference kita. Ya apa kata orang harusnya nggak terlalu mendikte atau bikin kita ngerasa ngedown atau sebaliknya ngerasa kita diangkat-angkat. Kita hidup nggak ditentukan oleh perkataan manusia tapi perkataan Tuhan. Itu sih paling. Yap, teman-teman karena durasi nih, jadi semua pertanyaannya nggak bisa kita jawab, tapi nanti akan ada kesempatan berikutnya untuk kita ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Kris, sama Pak Pendeta Sam. Kita mau foto dulu kali ya, sebelum closing. Yes. Foto dulu. Nanti dari Kak Yosua kah yang akan ambil foto? Ya. Oke. Boleh. Kita foto dulu ya teman-teman ya, dibuka dulu open kameranya semua. Boleh. Banyak juga yang ikut loh Kak malam ini. Pacaran biasa. Ya. Kalau ini ngomongin pembagian kanonisasi Alkitab tema anak-anak labil. Ayo. Kanonisasi Alkitab itu paling. Lin buka Lin buka. Itu di absen tuh Pak Pendeta. Ya, let's go teman-teman yang lain dibuka kameranya. Elin kok di mana kok Elin tuh? Lagi dugem ya? Kebetulan dia Pak Pendeta. Kak Elin lagi dugem ya. Ayo sama siapa? Ayo sama siapa? Elin. Ayo. Itu sama Naomi Saulata lagi tuh. Aduh dugem berdua ya. Ayo teman-teman yang lain. Udah belum semuanya? Udah banyak nih yang udah buka kamera, Kak. Oke, siap ya. Dugem berdua ya. Oke. Yang lain siap. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. Kita mulai 3, 2, 1. Tunjukkan karya terbaik Anda. Mantap. Mantap. Oke, teman-teman semua, diskusinya, sharing-sharingnya kita malam ini benar-benar semoga ada yang bisa kita bawa pulang, terus bisa saling menguatkan nih. Kalau ada apa-apa bisa itu kali ya, nanti DM Kak Kris, terus nanya-nanya ke Pak Pendeta, ke Pak Sam, kalau misalnya kita mau sharing-sharing soal hubungan kita. Karena emang sih terkadang pendapat dari pihak ketiga itu, apalagi kalau dari orang dalam gereja tuh menguatkan banget kalau kita lagi bingung. Oke, nanti akan ada bercanda lagi ya Kak Yos ya? Ini sebulan sekali atau gimana sih Kak Yos? Yang acara kita ini Kak? Ya didoakan kalau semangat teman-teman GP kita mau ada topik-topik lain gitu. Nggak cuman tentang apa ya, hubungan gitu kan. Ya kita tahu kan darah muda memang selalu banyak tentang hubungan, atau teman-teman GP lain ada punya topik lain kayak seperti mau tahu tentang apa ya, misalnya sekarang tuh kayak kemarin tuh kayak Eri kan kita sempat datengin untuk sharing tentang kayak apa itu narkoba kayak gitu, ataupun dari sudut pandangnya kayak Yosi Mokalu tentang ya sopan santunnya dalam medsos gitu-gitulah. Teman-teman yang lain kalau ada punya ide-ide kreatif untuk mengisi podcast kita ini gitu, boleh silakan DM langsung ataupun kontak langsung pengurus-pengurus GP. Kita siap untuk merespon kalian semua teman-teman. Siap. Oke, untuk menutup sharing kita malam hari ini, aku boleh minta dari Kak Kris sama Pak Pendeta Sam untuk kesimpulannya Kak, closing tentang tema kita malam hari ini sebelum kita tutup. Dari siapa dulu? Dulu aja, nggak apa-apa. Ini Pak Sam sekalian kesimpulan terakhir. Ya. Kesimpulanku sebenarnya sederhana sih, kalau kita belum siap untuk mengasihi, kayaknya nggak usah lah asmara-asmaran. Ya, mengasihi konteks Alkitabiahnya soalnya patokannya 1 Korintus 13 ya. Dan itu PR banget semuanya kalau perhatiin. Jadi ini bukan
bukan mainan bocah. Asmara ini bukan buat bocah, buat orang dewasa. Hanya orang-orang dewasa dalam Tuhan, dan dewasa benar-benar secara kesiapan dalam berbagai aspek. Itu doang sih paling buat saya, sama kayak yang selalu mau bilang ya, jangan bangkitkan asmara sebelum waktunya, gitu, sebelum lu siap. Ya, ini bukan buat orang kesepian, ini buat orang-orang yang udah siap berkomitmen. Itu sih dari aku. Thank you, Pak. Oke, dari saya, apa ya? Sih sebenarnya sudah dikatakan tadi ya, Christopher sudah jelaskan panjang lebar. Tapi saya selalu mengatakan putusanmu untuk sebentar, untuk besok dan selanjutnya adalah putusanmu hari ini. Dan itu harus dipertimbangannya itu benar-benar pertimbangan yang matang. Sebab apa yang kau putuskan hari ini akan menentukan kehidupanmu di masa depan. Itu aja. Makasih. Mantap. Merinding nih dengarnya. Oke. Oke, teman-teman. Untuk penutupnya, kita boleh minta Kak Kris untuk pimpin kita dalam doa. Kak Kris. Oke, yuk berdoa bentar. Syukur Tuhan buat malam ini. Thank you buat kesempatan bisa berkumpul untuk mencari kebenaran yang kami perlukan dalam menjalani hidup Tuhan, khusus dalam asmara. Thank you buat hadirat-Mu Tuhan, walaupun secara jasmani kami nggak bisa melihat Tuhan, tapi suara-Mu sangat jelas meyakinkan kami bahwa Engkau dekat dan Engkau ada di sini dimanapun kami berada. Terima kasih buat bercanda malam ini. Thank you buat MC, buat semua yang udah nyiapin. Thank you buat Pastor Sam juga. Thank you buat semua yang udah join malam ini, kiranya terberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dengan jawaban-jawaban yang diberikan. Kami percaya berasal dari hikmatnya Tuhan, bukan dari pengalaman semata saja. Dan biar helpful, berguna bagi kami semua, dalam khususnya dalam asmara. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Kami menolak untuk khawatir, dan belajar untuk percaya bahwa hidup kami aman di tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, serahkan seluruh sisa hidup kami dalam tangan Tuhan. Pakai kami seluas-luas baik kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Thank you banget Kak Kris. Terima kasih semuanya teman-teman. Thank you. Oke, selamat malam. Thank you. Hari ini. Sampai ketemu di bercanda episode berikutnya. Jangan lupa makan, jangan lupa makan. Thank you banget Pak Pendeta. Your boots are on fire. I'll make you jump like you touched a live wire.